Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Yusuf. Makasih, Pak Yusuf. Pak Nendi, selamat malam. Selamat. Halo. Ya, Pak. Selamat malam. Shalom. Silakan. Selamat. Ini ya, Pak. Berarti ya, selamat dapat pencerahan ya, berarti ya, Pak Nendi ya. Halo, Pak. Maaf. Ya, halo, Pak. Suara saya dengar, Pak? Ya, Dengar. dengar. Halo. Dengar ya, Pak? Ya, Pak silakan. Nendi. Silakan, Pak. Ya, boleh langsung aja ya, Pak Yusuf ya. Pak Nendi, Ya, mohon saya bertanya nih, Pak. Sebenarnya kan kita juga, saya dari Muslim. Saya mau bertanya dan minta eh, jawaban yang bikin Pak Nendi itu mantap lah dengan pilihannya yang sekarang. Soalnya yang kita tahu nih Pak, eh, Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan Pak. ya itu kan menurut Iya. Anda. Siapa bilang tidak pernah mengaku Tuhan? Itu Nah kan kalau dia menurut pernah mengaku logika. Tuhan, kapan dia mengaku Tuhan dengan kalimat yang jelas, Ya, sembahlah tidak, saya adalah Tuhan gitu. ya, sekarang kapan Anda pernah lihat kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah lihat nggak Karena di ayatnya? Injil Pak. Hah? Di Injil Pak, coba terangkan dari Injil atau dari kitab-kitabnya saja. Ya, Atau mungkin saya sarankan Anda pelajari aja tentang Muhammadmu, Al-Quranmu, dan juga Allah SWT-mu. Nggak usah belajar tentang Injil. Ya kamu kan ya kan baru... ini tagline-nya Muslim. Kan tagline-nya Muslim. Iya. Nah, Pak Nendi ini kok bisa yakin nih? Sementara kalau saya melihat Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan. Begitu Pak Iya, Yusuf. beliau ini mengalami mujizat, tidak sama seperti waktu dia dulu percaya sama Muhammad, tidak ada mujizat. Makanya dia tinggalkan, gitu loh. Iya Pak Nendi, saya bertanya aja Pak Nendi. Siapa tahu berbagi pengalaman Pak Nendinya ya kan. Ya, silakan Pak Nendi mau Halo jawab, Pak Nendi, silakan. iya Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa, Pak? Bisa diulang, Pak? Apa yang membuat Pak Nendi yakin kalau Yesus itu Tuhan? Sementara di Bible itu tidak ada dia menjelaskan kalau akulah Tuhan, sembahlah aku gitu loh Pak. Soalnya kalau kasih Pak yang Pak. Silakan Pak. Halo ya. Karena kalau di Kristen ini kasih saya yang selalu diajarkan, Pak. Saya bantu jawab kenapa suami saya mantap kemarin memilih Yesus sebagai Tuhan, karena memang waktu dia sakit, dia mengalami sakit di agama sebelumnya tidak ada nama yang berkuasa untuk menyembuhkan itu, enggak. Bahkan doa-doanya dia sendiri nggak mengerti, itu yang saya alami. Jadi menerima Tuhan, ada seorang pendeta mendoakan dia di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Bapak sembuh, langsung imannya berkata amin, dan dia disembuhkan. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, lalu itu pekerjaan siapa, Pak? Apakah Bapak pernah berdoa di dalam nama Muhammad yang Bapak sebut Nabi, ada orang disembuhkan? Saya rasa belum ada, Pak. Bahkan ada orang mati di dalam nama Tuhan Yesus bisa. Itu yang membuat saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik, itu, kejadian ya Bu ya, itu kejadiannya sama Ibu dan Bapak Nendi ya. Iya Pak. Iya. Berarti mengalami penyakit terus nanti didoakan dengan nama Yesus lalu sembuh gitu Bu ya? Pak. Karena iman saya Pak. Sudah 6 bulan itu Pak, tangan patah nggak sembuh-sembuh. Boleh suami saya juga agak ketinggalan tadi. Lah yang ngobatin juga orang di luar Tuhan, Pak. Gimana mau sembuh gitu? Oh gitu ya. Saya nggak mengerti gitu. Berarti rumah sakit nggak perlu dong Bu, cukup ke gereja atau ke ini aja ya, berdoa aja ya? Bukan rumah sakit tidak perlu. Kalau kita sakit, tentu kita datangnya ke rumah sakit. Cuman pada saat itu, ini Bapak tahu istilahnya kalau kata tulang kan? Iman ya. Ke rumah sakit juga sudah berobat, tapi suami saya mengalami kesembuhan, sudah putus asa Pak. Datang seorang hamba Tuhan, dia bilang Pak mau didoakan. Terus suami saya nanya ke saya, memangnya bisa didoakan sembuh?
Bukan karena itu pendeta yang doakan kamu sembuh, tapi imanmu. Kita berdoa bahwa nama Tuhan Yesus. Saya bilang, bilang sembuh, sembuh. Dan pada saat dia dipegang tangannya, itu hamba Tuhan berdoa, lalu kita di dalam pasti sembuhkan. Dan iman suami saya berkata amin. Begitu dia bilang amin, kuasa Tuhan bekerja, Pak. Maaf, mohon maaf sebelumnya, Pak. Dia kan dia masih muslim nih, Pak. Dia berdoa ke orang, dia berobat ke dukunnya orang muslim, Pak. Orang muslim dukunnya komat kamit, katanya sih baca doa gitu. Cuman suami saya nggak ngerti apa yang dibacain gitu. Itu mantra atau apa? Nggak ngerti. Tapi begitu hamba Tuhan datang, doanya kan dengan bahasa yang dimengerti, Pak, bahasa Indonesia. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Amin. Suami saya langsung imannya timbul, tep, amin. Aku pasti sembuh. Besok pagi dia langsung naik motornya, naik bentornya, sembuh. Alami di agama yang sebelumnya, Pak. Shalom. Pak Nendi, Shalom Pak Yusuf. Sebentar Islam Pak sholat juga ya berarti? Feriawan. Sebentar Pak Shalom, Feriawan boleh? Shalom Pak Ya, halo, Bu. Yusuf. Shalom Ya, ya. Bapak Nendi dan Ibu Novi. Saya ke narsum dulu. Shalom, Bu. Shalom. Iya Boleh, shalom. Puji Tuhan, saya secara pribadi juga kami anak-anak Tuhan terberkati ya Pak ya dengan kesaksian Bapak dan Ibu juga waktu itu Ibu. Shalom Ibu. Selamat malam. Oke, saya Pak Sendal Heaven ini nanti saya menyapa setelah ini. Oke, saya bacakan dulu firman Tuhan ya. Puji Tuhan kita sudah tidak lagi menerima roh perbudakan gitu ya. Kita sudah tidak lagi menjadi budak pagan gitu. Kalau kita statusnya itu bukan budak, tetapi kita statusnya itu anak. Itu makanya ketika kita berdoa, kita memanggil dia itu ya Aba, ya Bapa. Ada di mana? Ada di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi status kita itu bukan budak. Ya, bukan roh perbudakan, bukan roh iblis, bukan budak antikristus di dimensi dunia gitu ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 18 ayat 14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah, roh Elohim ya, karena Allah kita bukan Allah mereka, Yesua gitu ya, Yesua Al-Masiyah. Mesayah yang benar itu Mesayah yang datang dari kerajaan surga adalah anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, dengar baik-baik. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan pagan lord dunia, dimensi dunia antikristus, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tadi Bapak Nendi, saya mendengarkan kesaksian Bapak dipulihkan oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Karena memang dia adalah Tuhan gitu ya, Tuhan dan Juru Selamat. Saya bacakan di mana Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. 32 ayat 39, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menyembuhkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini part penting ya, satu kali lagi ini part penting. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak ini siapa? Anak ini adalah Tuhan Yesus. Menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya.
Lalu di Yesaya 45 ayat 21 sampai dengan 22. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Matius 28 ayat 18. Kenapa demikian? Kenapa Yesus berkuasa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mengapa demikian? Karena pada Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji Tuhan. Pak Nendi dan Ibu Novi, saya sangat terberkati. Kami anak-anak Tuhan, pengikut itu sangat terberkati dengan Bapak dan Ibu. Tetap setia berjalan bersama Tuhan Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah pantang menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Amin. Shalom. Terima kasih. Silakan Baik. Pak. Saya sapa dulu nih teman-teman. Pak Sarul, selamat malam Pak Sarul. Malam Pak Yusuf. Terima kasih Karunia, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Salam, salam kemenangan. Salam kemenangan, Salam Pak. Nandi Angka. Salam kemenangan. Lanjut Pak Sandal Yusuf. Heaven, Sandal Heaven, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yusuf, salam kemenangan, salam sandal di surga. Iya, nanti sandalnya bisa pinjam ya Pak ya. Oh, mahal ini Pak, soalnya sandal dari surga. Oh, iya. Pak. Oke, Pak Muhammad Kace, selamat malam Pak Muhammad Kace. Selamat malam, salam kemenangan Pak Yusuf, Salam salam kemenangan. keselamatan Pak Nendi, Angga, dan keluarga. Salam juga Baik. Pak Lobo, salam juga semuanya yang di room, Pak Syarul, Periwan, Buke, Bu Obrel, Kasih Karunia. Salam semuanya, salam selamat semuanya. Amin. Amin. Oke, baik. Pak Kace silakan Pak. Baik, terima kasih. Oh iya. Jadi begini Pak Nendi, salam. Anda sudah ada di jalur yang benar. Sudah berapa lama Pak Nendi percaya Yesus? Saya dibaptis tahun 2008, Pak. Oh, puji Tuhan, 2008. Nah, ini yang belum dibaptis segera nih. Karena dunia ini tidak menentu ya. Karena memang Islam ini layak ditinggalkan. Karena Islam itu hanya sebatas politik. Politik Arab untuk membuat orang Indonesia tunduk mengantar devisa setiap tahun ke Arab. Ya, itu yang paling penting. Makanya ketika Muhammad Kace berkoar, ini para maklar haji ini kerugian. Makanya banyak marah-marah gitu. Ya, tapi puji Tuhan. Ketika corona terjadi, nggak bisa ke Arab, nggak ada yang marahi Allahnya. Nggak ada demo ke surga. Allah, kenapa diberhentikan ke Makkah? Gitu, nggak ada. Cuma yang disalahkan Pak Jokowi aja. Nah itu. Jadi dasar kadrun, ya. Nggak nyadar. Orang Indonesia yang bela-bela Arab itu orang nggak nyadar. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya, kok dibangga-banggain, didoakan siang malam. Ya, mesti nyadar nih orang Indonesia nih. Tidak ada ayatnya Muhammad akan memberikan syafaatul uzma, tidak ada. Jadi ya kepada saudara Sahrul, kepada si Iwan tadi mana keluar dia. Ya, nyadarlah di dalam Islam itu tidak bisa diselamatkan karena Islam itu politik. Kenapa saya katakan politik? Kalau bukan politik tidak bermunculan agama dari Arab. Ada Sunni, ada Syiah. Betul kan Pak Nendi? Iya. Oh, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, dari Arab semuanya. Mengaku Nabi Muhammad nabinya. Kan aneh. Yang aneh lagi tidak ada Muhammad bin Abdullah, tapi yang dibanggakan Muhammad bin Abdullah. Nah itu. Tidak ada di Quran. Salatullah, salamullah, ala toha, ala Muhammad bin Abdullah. Tidak ada. Ala toha Rasulullah. Tuh. Rasulullah Islam itu toha namanya.
Karena kitabnya kitab karangan, kitab kuning. Nah, kalau Muhammad bin Abdullah adanya di kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Nah, ini S2 Pak Syahrul nggak tahu kitab kuning, dia nggak ngaji gitu. Dia cuma sekolah doang gitu. Cuma Islamnya Pak Syahrul ini cuma ikut-ikutan kata orang Arab. Apa kata orang Arab itu yang dilakukan. Nah, ini kan kasihan orang Indonesia ini. Disuruh apa? Hati-hati, siksa kubur di dalam Islam itu dengan air kencing, Pak. Makanya jangan kencing sembarangan. Ya maaf, memang itu katanya itu kencing. Makanya banyak pasukan celana cingkrang. Karena itu menghindari air kencing. Karena siksa kubur itu membuat siksa kubur itu air kencing. Nah, untuk mengurangi siksa kubur, pelapah korma yang masih basah. Nah, pelapah korma. Rasulullah kan Rasulullah lewat di suatu kuburan. Ada 2 orang yang sedang disiksa. Itu siksanya bukan karena berbuat dosa besar. Siksanya karena air kencing dan suka ngadu domba. Gitu. Mungkin orang Garut itu. Mungkin ya. Ya, iseng amat Allah ya. Ya Allah iseng amat tuh. Ya, iya. Makanya Muhammad menancapkan pelapah korma. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi siksa kubur selama pelapah korma itu masih basah. Kalau udah kering, kencing disiksa, udah kering disiksa lagi nanti. Itu gara-gara kencing, hati-hati. Ya. Disiksa lagi. Makanya di dalam Islam ini memang membingungkan. Maka saya katakan layak Islam itu ditinggalkan. Udah ajarannya kayak gitu. Bagaimana mungkin? Nabinya juga tidak ketemu Allah ngaku-ngaku utusan Allah, kan aneh. Gitu. Yang jelas Muhammad bin Abdullah itu utusan batu hitam dari Mekah. Karena hanya Muhammad yang bisa berbicara dengan batu. Yang lain nggak ada. Saya dulu waktu ke Mekah nggak bisa tuh berbicara dengan batu. Tapi Muhammad bisa uluk salam. Batu bisa uluk salam kepada Muhammad. Ada hadisnya, Pak. Coba Pak Sendal Jepit itu profesor hadis. Itu masih banyak hadisnya, Pak. Pak Sendal Happen. Masih banyak hadisnya itu. Banyak Pak Kece. Masih banyak Pak hadisnya yang mengatakan Sendal Jepit di sorga, orangnya masih di dunia. Coba bayangkan, logikanya bagaimana? Gitu. Pak Kece. Ya. Kalau Yesus mengaku Tuhan, ada nggak di Injil Pak Kece? Ada. Saya Tuhan, sembahlah saya. Baca ya. Ada. Apa di Injil berapa Pak yang Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Aku adalah Tuhan. Tadi kan sudah saya bacakan, Pak. 13 ayat 13. Satu-satu bicara lagi Pak Kece ngomong dipotong. Silakan saya baca, ya. Pak Pran. Yohanes 13 ayat 13 itu di situ mengaku Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-7 juga begitu menyatakan dirinya Tuhan. Silakan baca. Makanya Anda harus baca Alkitab. Jadi berbicara ini harus ada dasarnya, ya. Seperti tadi saya mengatakan. Bisa ditampilkan di screen, Pak? Bisa. Coba Alkitab Pak Yusuf. Yohanes 13 ayat 13. Oke, Mari kita belajar, tampilkan. Biar tahu Ya, dia. kita tampilkan ya. Sebentar. Yohanes 13 ayat 13. Nah, 13 Pak, ayat 13. Bentar. Ini aja jawabannya. Nah, itu dia. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas ya? Ini jawaban Anda mengatakan Bapak Yesus mengaku Tuhan, ada. Gitu. Terus Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7, silakan. Kemudian nanti ayat 10 11-nya. Sangat jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Nah, sini sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Diterangkan lagi, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Inilah ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi Yohanes 13 ayat 13,
mengatakan aku guru dan Tuhan. Ini Yohanes Ayat 14 ayat ayat 7. 9 juga Pak, ayat 9 juga Nah, Pak ayat Kaci, 9 ayat lagi, 9. coba ayat 9. Ini bercerita kepada Ayat Thomas. ayat 8 dan kepada 9 Filipus. coba ayat 8 dan 9. Iya, 8-9. Ya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, nah, kan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Menanyakan kepada Filipus ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Titik koma. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini sudah sangat sempurna menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu Pak Nendi, nggak usah takut, kita ada di posisi yang benar. Siapapun yang ngajak kepada Islam, jangan mau. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Tidak ada ayatnya Muhammad akan memberikan syafaatul uzma. Apalagi Islam yang politik. Ya. Sembah laku. Nah, saya akan tanya kepada Anda, definisi menyembah kata Anda apa? Kalau tidak mengerti definisi menyembah, saya susah jelasinnya. Karena ibarat saya berbicara dengan orang buta. Itu ada kontainer di depanmu. Mana? Kata orang buta itu. Kontainer depan. Mana? Kontainer depan itu. Di depan lihat. Mana? Sambil diraba-raba pakai tongkat. Begitu ya. Kalau udah ketemu sama tongkat dipukul. Teng. Oh iya ini kontainer. Nah itulah orang buta. Makanya Anda jangan buta dulu. Caranya supaya tidak buta, dibaptis. Itu dulu juga begitu saya. Kalau tidak mau buta, baptis. Dulu kebutaannya. Pak Kici nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oh iya, menyembah Yesus. Makanya saya menyampaikan ini, menyembah Yesus saya. Ini saya sedang menyembah Yesus. Yang Yesus sembah laku mana, Pak? Nah, itu dia. Saya katakan dari tadi. Anda nggak ngerti perkataan saya. Kata saya, Pak Ferry gini, Pak Ferry. Pak Ferry gini loh. Logika Anda itu coba diperluas sedikit lah, ya. Kalau dia berkata akulah guru dan Tuhanmu, itu berarti kepada dialah kita menyembah, gitu loh. Jadi logika itu dipakai, Pak. Jangan cuma asal berdiskusi, jangan cuma asal ini. Kalau dia berkata akulah tuh, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, dia itu adalah Allah Israel, bukan Allah SWT ya. Dia itu Allah Israel, Allah yang benar. Itu. Jadi kalau dia berkata akulah dia, ya berarti kepada dialah ya kita harus menyembah. Kalau yang suka berkata aku sembah aku, itu iblis itu. Iblis itu kepengen disembah. Begitu. Berarti mau disembah, Pak? Nggak pengen disembah. Karena ayatnya begini. Ayatnya sangat jelas. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Muhammad itu dikerumuni jin. Kemudian ya Muhammad itu memang temannya jin. Begitu. Nah, ini hadisnya jelas ya. Hadis Musnad Ahmad nomor 3935. Di sini dikatakan bahwa Pak, dari Ahmad itu hadis itu merujuk ke yang sahih, Pak. Bukhari misalnya. Ya. Hadis-hadis yang kurang. Iya, ini Sahih Muslim juga jelas menjelaskan. Sahih Muslim 682, silakan dibuka. Sahih Muslim 682. Sebentar. Begitu. Buktinya di agama Nabi Isa itu turun di Israel, Pak. Israel itu jelas menolak kehadiran Isa itu. Sementara dia juga kan keturunan Yahudi juga. Pak, saya luruskan ya. Isa yang ada di dalam Quran Bapak itu bukan Tuhan Yesus. Kalau Bapak terus memaksakan konsep Isa atau konsep SWT zat yang ada di dalam iman Bapak ke dalam iman kekristenan, ya tentu jelas sampai Maranatha pun tidak pernah akan sama itu Bapak. Bisa mengerti ya? Bukan. Saya nggak ngomongin Allah SWT, saya ngomongin Yesus, Bu, dari tadi. Enggak, saya kan mendengar Isa.
Pak Nindi kok bisa yakin Tuhan Yesus itu Tuhan, sementara di Injil itu tidak ada yang bilang Iya, Yesus Bapak itu bicara akulah. Isa. Bapak Ya. bicara Isa. Sekarang kan di Quran Bapak tidak ada perintahnya, atau tidak pernah mengabarkan kerajaan surga. Apakah Injil atau Isa Bapak itu dari kerajaan surga? Tentu bukan. Apakah Isa di dalam Quran Bapak itu memberitahu untuk baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Tidak. Jangan main-main, Pak. Silakan yang lainnya. Kalau saya tambah ya. Jadi saudara siapa tadi nih? Yang dari Islam ini? Namanya siapa tadi? Feriman. Ya. Pak Ferry. Konsep kamu, perspektif kamu tentang kekristenan, tentang Isa Al-Masih yang kamu bilang tentang Tuhan Yesus, atau tentang sudut pandang Kristen terhadap Tuhannya, itu berbeda sekali seperti langit dan bumi. Ya, jadi kita punya pandangan kita itu beda jauh, Pak. Kalau kamu mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, di Kristen itu Tuhan kita itu tidak GR dengan sembah-sembah, Pak. Tadi Pak Yusuf sudah bilang tuh, yang sembah-sembah tuh iblis paling senang disembah. Allah kita tuh senang hati yang bertobat, hati yang berkenan kepada Dia, hati yang sujud kepada Dia. Hati, bukan badan yang sujud, Pak. Hati yang sujud, roh yang sujud, itu benar. Saya baca satu ayat, Pak, ya. Biar Bapak mengerti, Bapak buka pikiran sejelas-jelasnya. Dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas banget itu ayat, Pak. Jadi Ibu Abre juga sudah baca banyak tentang ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Kalau Bapak mau samakan konsep Bapak tentang Tuhan di dalam Al-Quran, Bapak bawa ke Kristen, itu tidak kena, Pak. Tuhan Matius kami itu 4. roh. Tuhan kamu itu zat, Pak, ya. Tuhan kami itu roh. Saya kasih tahu, Tuhan itu roh. Maka waktu Yesus naik ke sorga, Dia menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk meneguhkan mereka dan mengajarkan kepada mereka, membuka pikiran mereka. Ya, sedangkan Tuhan kamu bukan roh adanya. Tuhan kami roh, tidak bisa dibatasi waktu dan ruang. Dia maha hadir. Dia ada di sorga saat ini, Dia ada di bumi saat ini. Ya, jadi kamu jangan sama-samain konsep ketuhanan kamu dengan konsep ketuhanan Kristen. Itu beda langit dan bumi, Pak. Kalau Bapak bawa konsepnya Zakir naik, itu tidak kena di sini, Pak. Ya, Bapak jangan bawa konsep Bapak. Kalau Bapak mau masuk di Kristen, Bapak mau cari tahu konsep ketuhanan Kristen, Bapak mesti dengar orang Kristen yang ngomong. Mesti dengar orang Kristen yang ngomong, Pak. Ya, Ya, Pak. Saya dengar, Pak. Ini dari Injil Matius 4 ayat 10, Pak. Ada dijelaskan konsep menyembah Tuhan, Pak. Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu. Menyembah Allah, berdoa kepadanya, mempersembahkan ibadah yang adalah miliknya. Kamu tidak Pak Kece, mengerti konsep ini, kamu tidak menyembah nih. mengerti. Ini 410, Pak. Ya. Pak Kamu Kece, tidak mengerti. nih. Sekarang saya kasih tahu kamu, saya sudah mengerti ayat itu. Saya sudah mengerti ayat itu, ya. Konsepnya begini. Yesus tidak GR untuk menyembah. Ini mereka kita menyembah, Pak. Kamu dengar dulu, Yesus Kristus itu punya dua sisi. Waktu Dia menjadi manusia, Dia punya dua sisi. Satu sisi kemanusiaan menebus dosa manusia, ya. Satu sisi keilahian Dia. Kemanusiaan Dia bisa mati, bisa menyembah Tuhan, Dia bisa tertawa, Dia bisa menangis. Dia bisa melakukan hal-hal yang bisa, misalnya Dia bisa marah kepada orang di bait Allah yang berdagang itu. Karena mereka berdagang itu melecehkan orang, mereka menipu orang dengan orang membawa korban-korban itu, kurban hewan kurban itu yang sempurna dibilang cacat, baru dijual dengan harga murah. Mereka beli dengan harga yang murah, baru mereka jual dengan harga yang mahal. Ya, jadi konsep ketuhanan kita tuh berbeda, Pak. Waktu Yesus sebagai manusia, betul Dia berdoa kepada Bapaknya, karena Dia katakan, aku datang dari Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu pandang dari konsep kemanusiaan, tidak kena, Pak. Bapak harus ambil dua konsep, satu kemanusiaan, satu ketuhanannya Dia. Jadi kalau Bapak baca Alkitab itu, konsepnya itu Bapak harus baca judul atasnya dulu. Ya, kalau Alkitab kita itu ada judul atasnya, Pak. Ada judulnya apa, sampai di ayat berapa berhentinya, Pak. Kalau Al-Quran, Bapak itu ayatnya tabrakan satu dengan yang lain. Satu ayat dengan dua ayat atau tiga ayat sudah tidak sama, Pak, ceritanya, Pak. Sudah berbeda, Pak. Ya, jadi Bapak jangan bawa konsep-konsep Bapak di channel Pak Yusuf Manubulu ini, nggak kena, Pak.
Bapak harus belajar dari orang Kristen tentang ketuhanan Kristen, baru Bapak mengerti. Oke? Belajar, Pak. Silakan yang lain sambungkan. Boleh saya bicara? Pak Kace. Ya. Silakan Ibu. Salam Pak. Saya sama suami juga pernah ada di perdebatan seperti ini saat suami saya masih Muslim. Saya sudah bertobat. Jadi dia bertanya, mungkin itu bisa menjawab rasa penasaran Pak Ferry ini ya. Dia ngomong begini sama saya. Kenapa sih kamu orang Kristen sembah itu Tuhan? Yesus itu sebagai Tuhan. Dia bilang gitu. Saya bilang begini sama suami saya. Terus kalau kalian sembah Allah kalian itu berupa apa? Saya bilang gitu sama suami saya waktu itu. Dia bilang begini, Allah itu berupa nur, cahaya. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, itu ada lampu sekarang, di atas kita ada lampu. Kamu sembah itu lampu. Saya bilang gitu, kalau Allah kamu tak berwujud, yang katanya berupa zat, lampu, cahaya, dia bilang gitu kan. Saya bilang gitu, kenapa kami orang Kristen kami sembah Tuhan? Saya bilang gitu, Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan. Saya bilang gitu. Itu Tuhan Yesus itu memang manusia, yang 100% manusia, 100% dia Tuhan. Kenapa Tuhan bukan kurang kerjaan jadi manusia? Ya dia Tuhan, Maha Kuasa, Maha Hadir, terserah dia mau jadi apa. Dia jadi manusia kenapa? Supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia mau ngasih tahu kita jalan yang benar dengan cara jadi manusia. Jadi saya kasih perumpamaan begini nih. Ada semut mau masuk jurang. Kita mau kasih tahu semut di situ jurang. Kan kita nggak gimana cara kita kasih taunya ke itu semut? Ya dengan kita jadi semut tapi dengan pikiran Tuhan. Seperti itulah Tuhan yang orang Kristen sembah. Kenapa dia jadi manusia? Supaya dia kasih tahu kita jalan yang benar. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Dia mau ngasih tahu jalan ke kita, jalan kebenaran, jalan keselamatan. Yang dengan cara dia jadi manusia, tapi 100% dengan pemikiran Tuhan. Itu sih yang saya jelaskan sama suami saya pada saat itu. Sehingga hatinya dijamah Tuhan dan dia benar-benar yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Karena di agama sebelumnya nggak ngerti, dia kita sembah Allah. Ya Allahnya berupa apa? Saya bilang saya nggak ngerti. Dia bilang zat cair, zat gelap atau zat padat. Dia bilang berupa cahaya. Nah itu ada lampu. Saya bilang apa itu Tuhan? Saya bilang gitu. Jadi waktu saya terangkan seperti itu, saya juga sempat mengalami melalui perdebatan seperti ini. Tapi puji Tuhan, saya percaya orang-orang yang saat ini hadir di channelnya Yusuf Pak Manubulu yang mendengar, baik yang dalam forum diskusi saat ini juga saat berdiskusi pasti Tuhan jamah. Oke, kita ke Pak Sarul. Pak Sarul, selamat malam Pak. Sedikit boleh nambahin Pak, sedikit aja. Silakan Pak Kace. Ya, Pak Kace silakan. Silakan. Sebentar Pak Sarul. Sebentar. Pak Kace silakan Pak. Ya, Pak Feriawan begini, sebenarnya Pak Feriawan ini mau kemana arah tujuannya? Tuhan sudah berikan petunjuk Al-Quran, para ulama menerapkan hadis. Tuhan memberikan petunjuk yang akan membawa ke surga namanya Isa Al-Masih. Para ulama membawanya ke Muhammad yang tidak jelas Muhammad akan masuk surga atau tidak. Yang jelas Muhammad ini meninggal di Madinah, tidak bangkit lagi sampai saat ini. Kuburannya jelas di Madinah Munawwaroh. Nah, kalau Anda Pak Feriwan mau masuk surga, lepaskan politik agama Islam, lalu terima Yesus dibaptis, pasti Anda diselamatkan. Karena firman Tuhan tidak pernah berbicara yang samar-samar. Percuma kita berbuat diskusi juga kalau tujuan Anda nggak jelas. Anda mau menawarkan Islam, orang sudah tahu Islam itu politik, udah nggak mau Islam. Makanya banyak orang Islam yang meninggalkan agama Islam. Contohnya saya sendiri. Saya dulu Islam radikal. Ya, dengar ini. Saya dulu Islam radikal banget. Karena apa? Upah membunuh orang Kristen 1 orang dapat bidadari 40. Itu upahnya. Saya paham. Dan kalau ada orang yang murtad dari Islamnya, bunuhlah dia. Itu perintah Muhammad. Saya punya hadisnya. Nah, ini dia hadisnya ya. Wah, nggak kelihatan, Pak. Besarin. Coba. Nah, itu dia. Meninggalkan agamanya musnad Sahih Bukhari. Sahih nih, nomor 2794. Nah, ini di sini di bawah dibacakan. Nah, di sini jelas ya. Nah, ini dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.
Jadi saya ini berbicara itu berdasarkan data. Ini ada buktinya ya. Makanya Ahmad Musa Hebori 2794. Silakan dibuka. Jadi bukan mengada-ngada. Saya berbicara data supaya tidak asumsi. Ini saya bicara data aja masih disanggah sama mereka, apalagi tidak ada data. Makanya banyak orang Kristen yang mualaf debat kalah debat karena memang dia nggak ngerti. Ya kenapa Muhammad Kece ikut Yesus? Karena memang keselamatan hanya ada pada Yesus. Ajaran Muhammad itu hanya ajaran membunuh, perang Badar, perang Uhud. Jadi dunia harus tahu. Ya. Memang situasi perang, Pak. Ya? Memang situasinya perang pada waktu itu. Ya, yang ngebom gereja katedral emang perang. Kagak. Yang titipnya kejatuh di aspal itu loh. Jadi nggak laku. Yang ditanyain sama bidadari di sana kok titipnya nggak ke bawah, Mas. Ya udahlah, tukang aja di sini. Diskusi agama ini ke arah politik, banyak kejahatan politik di luar sana. Tidak itu politik. Agama Islam itu politik. Jadi musuh bangsa Indonesia punya ya. Somalia, di Rohingya banyak juga, Pak. Tapi kita nggak bicara itu. Itu bukan perintah, itu bukan perintah Elohim, Pak. Kalaupun Kristen politik menyadarkan bangsanya sendiri supaya kembali ke bahasa sendiri. Jangan menggunakan bangga dengan bahasa Arab tapi tidak mengerti. Itu loh maksudnya. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini nggak ada yang bunuh-membunuh, Pak. Kalau membunuh, minoritas sudah selesai dari kapan tahu, Pak. Coba hitung, Pak. Bom Bali siapa yang melakukan? Agamanya apa? Saya Muslim. Bom katedral siapa yang melakukan? Agamanya apa? Coba hitung berapa itu. Ya agamanya Islam. Nah, cuman agak udah. Sekarang Anda di dalam Islam. Sekarang Anda di dalam Islam mau menyelamatkan umat lewat siapa? Lewat apa? Ayo, jelaskan. Kebenaran Islam. Kalau Bapak bicara, nah ini tadi balik lagi nih. Tadi Bapak bicara konsep perspektif Kristen. Lalu saya bicara tentang Islam, disanggah nih perspektif Kristen tidak seperti itu. Nah sekarang Pak Muhammad Kece bilang menggiring ke perspektif Kristen. Nah dalam perspektif Islam yang menyelamatkan umatnya manusia itu adalah amal kebaikannya. Tidak bahkan sekali Muhammad yang benar, kecuali orang tersebut berpahala dan beriman dan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dosa kamu sama kebaikan kamu banyakkan mana coba? Allah alam ya. Dari sejak kamu lahir sampai sekarang, dari sejak kamu lahir sampai sekarang, coba kamu pikir-pikir dulu. Kamu lebih banyak berbuat dosa apa lebih banyak berbuat baik? Kamu jujur. Kalau Afik ya, saya Allah alam. Bisa saya masuk surga, bisa masuk neraka. Dari pihak Muslim selalu begini, Allah alam melulu. Bicara kamu jujur. Kamu jujur di hati kamu. Ya, sejak kamu lahir sampai sekarang, kamu berbuat dosa lebih banyak atau kamu berbuat baik lebih banyak? Saya kasih tahu kamu saya lebih banyak dosanya. Kamu memandang seorang perempuan aja dengan pikiran yang jorok itu sudah berdosa sekalipun kamu tidak melakukan. Kamu sirik kepada orangnya sudah berdosa. Kamu iri hati kepada orangnya sudah berdosa. Kamu fitnah orang lainnya kamu sudah berdosa. Jadi kalau perbuatan baik dasarnya kamu bisa masuk surga, orang kaya bisa masuk surga lebih dulu dari kamu. Karena orang kaya punya duit banyak, dia bisa beli sapi, bisa kurbankan dan lain sebagainya. Ya, jadi kebaikan itu kata Tuhan Yesus, kebaikan itu seperti kain kotor, seperti kain itu, kain yang dipakai wanita itu apa nama itu? Softex. Itu kain softex, kain kotor. Di hadapan Tuhan tuh kebaikan manusia tuh seperti itu. Ngerti? Ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia mau coba selamatkan dirinya sendiri tidak akan bisa. Pak, saya kasih tahu. Kalau Tuhan tidak berkenan menyelamatkan dia tidak akan selamat. Makanya Tuhan datang ke bumi ini mengambil rupa seorang manusia. Menyelamatkan manusia itu karya Tuhan. Kamu nggak bisa masuk di prerogatifnya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan kamu nggak bisa masuk ke sana. Kalau dia mau jadi manusia, kamu tidak bisa tahan dia. Cara dia menyelamatkan manusia, itulah cara Tuhan. Konsep ini kamu tidak akan mengerti kalau Roh Kudus tidak akan jamah kamu. Kalau Roh Kudus jamah kamu mengerti. Jadi pertanyaan saya sama kamu renungkan kebaikan kamu dengan kejahatan kamu banyak mana? Banyak jahatnya saya. Banyak jahatnya saya. Banyak jahatnya.
Banyak jahat kan. Saya Orang berbuat jahat itu tidak masuk surga, tahu? Ah, Tidak saya masuk banyak surga. jahatnya. Makanya Pak Kasih bilang tidak ada ayat yang jamin kamu Ya. itu masuk Pak Yusuf, surga. Pak Yusuf, Tidak Pak ada Yusuf. ayatnya. Ya, ya. Pak Itu Yusuf, tolong pertanyaan personal kan? ditampilkan ya hadis Sahih Sebentar, Muslim sebentar. nomor 5039, Pak, biar nyadar dia. 5039. Sahih Muslim 5039. 5039. Iya. Sahih Muslim 5039. Sudah ada di layar, Pak. Oke. Nah, di situ baca. Di sini jelas Sahih Muslim nomor 5039 berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Jelas ya? Tidak seorang pun yang diselamatkan oleh amalnya. Seseorang bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila rahmat darinya menjemputku. Nah, jadi tidak ada orang yang diselamatkan oleh amalnya. Nah, ini namanya berbicara berdasarkan data, Om. Ya, kalau berbicara ini data, ini dalil namanya. Jadi jangan ngawur. Ya, ini Oh, dari umat Bapak Islam itu diselamatkan sebenarnya. oleh amalnya. Hadis sendiri mengatakan tidak bisa orang diselamatkan oleh amalnya. Jelas ya? Lagi Baca itu pula, hadisnya. lagi pula, kalau amal bisa membuat orang masuk surga, tidak perlu ada agama, Bung. Ya, untuk apa capek-capek mendirikan agama? Toh orang ateis, orang-orang yang menyembah itu pun juga bisa berbuat baik kok. Mereka juga bisa masuk surga kalau ini. Gitu, logikanya seperti itu, Mas Ferry. Oke, kita ke Pak Sarul dulu nih. Pak Sarul, silakan Pak Sarul. Oke, lanjut. Saya minta izin Baik, hadis terima dulu. kasih Pak Yusuf. Bisa dengar Ya, saya? silakan Pak. Ya, bisa, silakan Pak. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Yusuf karena 24 jam yang lalu kurang lebih saya menginformasikan nomor telepon saya kepada channel ini dan alhamdulillah ada beberapa yang menelpon saya dari kawan-kawan muslim yang kurang paham syariat, yang ada indikasi murtad. Alhamdulillah mereka kembali ke jalan yang benar. Dan ada 2 orang dari kawan-kawan Kristen, bukan mendebat saya, tapi mereka mengatakan menyesalkan cara kawan-kawan di streamnya Pak Yusuf yang tidak memberikan ruang yang sama kepada penelpon muslim. Itu yang pertama, Pak. Takiyah mod on. Yang kedua, kalau saya itu masuk Pak pada Sarul gini Pak, sorry saya tanggapi dulu Pak. Kalau itu silakan. saya tidak yakin kalau itu orang Kristen Pak. Saya sangat tidak yakin Pak. Saya hanya menyampaikan pengakuannya. Ya Keyakinan nggak atau apa-apa. tidak bukan ruang saya. Ya, artinya saya juga perlu memberikan tanggapan karena ini kan didengar publik supaya silakan, orang Pak. Silakan. ya itu saja saya mau tanggapi karena saya sangat tidak yakin kalau ada orang Kristen yang memberikan tanggapan seperti itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Makanya dari 14 orang saya tambahkan Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya minta waktu Pak Yusuf. Biar saya hubungi gitu. Ya, Bener ya nggak dia oke, orang silakan Kristen? Pak Kasih, silakan. Sebentar, nanti kalau Pak Sarul dia terlalu panjang, saya nggak dapat waktu ini. Biar saya dulu. Sebelum ini. Oke, terima kasih. Pertama, saya tanggapi Pak Sarul ya. Tidak dikasihkan ruang yang sama. Ingat Pak Sarul ya, di sini adalah ruang kesaksian, bukan ruang perdebatan Pak Sarul. Ya. Jadi kami di sini ada beberapa orang seharusnya memang bergiliran gitu loh. Malahan ruang untuk Pak Sarul lebih banyak untuk berbicara kepada narasumber. Pak Sarul ya, jadi itu sangat keliru. Ya, saya masuk aja belum bicara dari tadi. Ya, Pak Lobo juga bicara baru sebentar. Jadi ini kan ada beberapa orang di sini
Ya, mereka mempunyai kesempatan waktu yang sama Pak Sarul. Makan Pak Sarul dikasih prioritas untuk tanya jawab dengan narasumber. Ya, jadi hal-hal demikian jangan dibawa lain kalau perdebatan Pak Sarul diatur waktu. Ya, masing-masing silakan mengadukan pertanyaan, silakan menyangga. Ini bukan, ini ruang kesaksian yang dilanjutkan dengan diskusi. Ya, jadi tidak ada dikatakan ruang waktu yang dinuduh Pak Yusuf untuk berkatakan tidak mengasih ruang waktu yang tidak cukup. Sudah lebih dari cukup Pak Sarul ya. Kalau Pak Sarul mau dikasih ruang waktu, Pak Sarul buka channel, nah undang kami, undang mualaf, kami masuk. Itu baru seru Pak Sarul ya. Jadi itu yang namanya adil. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan keterangan Pak Lobo tadi ya. Luar biasa Pak Lobo ini. Luar biasa sekali ya. Demikian juga Bu Abrer, Pak Kece sangat luar biasa dengan firman Tuhan. Saya cuma ingin menambahkan siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Pak Yusuf bisa bantu saya buka di Filipi 2 ayat 5 dan 6 Pak Yusuf? Bisa Pak. Sebentar ya. Ya. Sekaligus menjawab pertanyaan Heriwan ya. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Iya. Sudah ada di layar, Pak? Terima kasih. Iya. Saya kurang kecil sekali nih Pak Yusuf. Ya. Siapa yang bisa bacakan? Saya bacakan. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, itu jelas ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah gambar dan rupa Allah sendiri, yang walaupun yang harus dia pertahankan sebagai Allah, tetapi dia merendahkan diri, ya, mengambil rupa seorang manusia, ya, yang rela di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Lobo tadi, ya, bahwa mengambil tubuh seorang manusia, itulah Yesus Kristus yang harus dipandang dari dua sisi, 100% sebagai manusia, 100% sebagai Allah. 100% sebagai Allah, dia telah merendahkan diri, ya, dengan keilahiannya yang seharusnya dia pertahankan, kemudian merendahkan diri mengambil rupa seorang manusia, ya, yang dikatakan itulah 100% manusia, ya. Jadi saya hanya menambah keterangan dari Pak Lobo dan narasumber tadi, ya, yang dikatakan tadi bahwa ya Tuhan Yesus Kristus itu apa salahnya kalau Tuhan bisa mengambil rupa seorang manusia. Itu hak prerogatif Tuhan, apa saja. Nah, memang kalau manusia mau menjadikan dirinya Tuhan ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan mengambil rupa seorang manusia dan merendahkan diri untuk menyelamatkan umat manusia, yang dianalogikan tadi narasumber, umpamakan semut misalnya kan, untuk menyelamatkan semut jatuh dari jurang, ya dia harus berlaku seperti semut, tetapi dengan sifat keilahiannya untuk menyelamatkan, ya, karena manusia dan non-manusia tidak bisa saling menyelamatkan. Saya kira demikian Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf waktu dan kesempatannya. Salam. Silakan Pak Sarul, lanjutkan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Kasih, terima kasih. Saya menyampaikan itu bukan itu ruang saya, tetapi orang yang menelpon saya, tapi tadi kan udah disanggah sama Pak Yusuf ya, bahwa Pak Yusuf tidak percaya. Itu hak Pak Yusuf juga. Baik, yang kedua ingin saya sampaikan, kesekian kalinya kepada kawan-kawan muslim yang ada di chatting, tolong kalian jadi muslim yang muslim, bukan yang muslim KTP ya. Kenapa saya katakan demikian? Allah melarang kalian mencaci maki sesembahan manusia lain di luar Allah. Jadi jangan kalian mencaci maki sesembahan orang lain. Itu adalah teguran keras dari Allah. Tapi Pak di Quran 3 ayat 151 Allah justru menjatuhkan rasa ketakutan Pak, gitu. Itu gimana kalau menjatuhkan rasa ketakutan? Nanti telepon saya, Bu. Nah, berarti kan itu kan esensi dari Allah itu sendiri
justru menjatuhkan rasa ketakutan ya Pak ya. Silakan dilanjutkan. Saya lagi bicara. Baik, saya masuk kepada Pak Nendi ya. Ya, salam Pak. Narasumber. Mohon maaf Nendi Pak ya. Ya, iya. Nggak kebaca Pak. Baik, Ya, Pak Nendi. Ya. Malam Pak Nendi. Selamat malam Pak. Baik, malam. 2 malamnya itu ada kesaksian yang sama, Murtadin, pada saat saya membenturkan dia dengan syariat Islam, karena beliau mengaku sebagai Islam, dia jujur mengaku saya hanya Islam KTP, Pak. Ya, saya tidak ingin mengatakan Bapak, saya hanya masuk pada wilayah kesaksian Bapak, dan saya tidak ingin berdebat dengan Bapak, saya hanya masuk pada wilayah kesaksian Bapak pada saat Bapak Islam. Bisa dipahami, Pak? Paham, Pak. Bisa. Baik. Jelas suara saya, Pak? Nggak kedengaran ya, Pak Nendi ya? Dengar, Pak. Selamat malam, Pak. Dengar. Baik. Terima kasih, Pak Nendi. Yang saya tangkap Bapak tadi, banyak sebetulnya hanya 2 aja yang ingin saya masuk pada wilayah keislaman Bapak saat itu. Gitu. Yang pertama itu Bapak benar-benar jauh dari sholat, gitu Pak ya? Betul. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan kepada audiens, ya karena Bapak kan udah Kristen saat ini ya, bahwa pembatas orang beriman dengan orang kafir itu adalah sholat atau tidak. Itu Pak ya? Betul. Tapi biar yang mendengar di luar sana paham, oh kalau nggak sholat berarti sama dengan kafir. Itu ada di At-Taubah ayat 9. Jadi kalau orang Islam bicara itu ada dalilnya Pak. Tapi kafir itu tidak membuat kita harus marah. Definisi kafir itu hanya menolak kebenaran itu saja. Itu Pak. Yang kedua, Bapak pernah paham nggak bahwa Nabi Ayub itu pernah diuji seperti apa tentang luka di sekujur tubuhnya? Bapak pernah tahu itu Pak? Pernah, Pak. Di dalam Al-Quran, Pak, ya, disebutkan ya? Bukan, Pak. Oh. Alkitab, Pak. Enggak, saya tidak bicara Alkitab. Saya bicara pada saat Bapak sebagai Islam. Oh, belum, Bapak. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas, Pak, bagaimana Allah itu memberikan satu keterangan pada saat Nabi Ayub ya berdoa kepada Allah, lalu ada godaan setan untuk menyembuhkannya, tapi Ayub tetap menolaknya. Nah ini saya teringat kepada apa kesaksian Bapak tadi. Di mana ayatnya? Bapak merestui orang. Ayatnya di mana itu? Biar dulu nanti saya bicara dulu, nanti saya baru saja. Kamu sampaikan ayatnya di mana? Saya selesaikan dulu. Biasakan dulu, dengar dulu lah. Ya. Iya, ngomong itu pakai dalil, jangan bertakiat. Saya belum selesai. Itu dengarkan dulu. Saya tidak pernah membantah Pak KC berorasi mengenai Islam. Saya tidak akan membantah. Biarkan kalau saya bicara yang dulu. Dalil kita akan langsung bantah, Sarul. Tolong Pak Yusuf, saya lagi bicara ini. Nanti saya kasih dalilnya. Bisa saya lanjutkan? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih. Apa yang ada di benak Bapak pada saat Bapak Islam, orang di luar Islam mendoakan atas nama selain Allah kepada Bapak atas luka yang Bapak alami. Bapak paham nggak konsep syirik dalam Islam? Kenapa? Kurang paham, Pak? Kurang jelas Bapak suaranya, paham Pak. nggak konsep syirik di dalam Islam? Paham. Ya? Paham, Pak. Paham. Kenapa Bapak melakukannya? Karena jujur aja, Pak, bahasanya saya nggak dimengerti kalau bahasa Al-Quran, Pak. Ya kan udah diartikan, Pak. Dosa syirik itu adalah dosa besar, tidak akan diampuni. Itu kan iman Bapak. Kalau iman saya berbeda, Pak. Saya tidak percaya iman saya. Iman Bapak saat itu. Makanya saya masuk pada wilayah kesaksian Bapak pada saat Bapak Islam.
Saya tidak pernah menyinggung Bapak Kristen, tidak sama sekali. Dapat Yang dipahami, jelas, Pak? jujur aja Pak, waktu jadi Muslim saya tuh nggak mengerti apa-apa gitu. Walaupun Baik, selesai jawabannya. Baik Pak, baik. Terima kasih. Jadi Oke, ini yang ingin giliran saya dapat. Pak Yusuf. Terima Giliran saya Pak kasih. Yusuf. Jadi Pak Yusuf, Bapak giliran emang saya, tidak Pak. paham Dulu Islam. nih si Sarul, Pak. Perkara Bapak menerima Justru Yesus dari sebagai Muslim Tuhan dulu Bapak, tidak itu merasakan hak sentuhan Bapak. Tuhan. Ya, Pak, ya? Pak Yusuf, giliran saya Pak. Justru Ya, Pak, ya? Bapak Ya. Saya tidak narasumber menghina waktu Bapak di karena Bapak Muslim murtad, Pak. Itu tidak urusan merasakan Bapak. sentuhan dan Tuhannya tidak bisa menyembuhkan dia. Begitu dia Parah saya. menerima ketuhanan Saya tidak Yesus, pernah nyerang apa-apa luar itu. biasa. Pak Yusuf. Ya, Selamat malam, silakan Pak Pak Sandal Heaven, silakan Pak Sandal Iya. Heaven. silakan. Jadi saya udah Selamat malam difokus Pak nih. Kece, selamat malam saudara-saudara. Selamat malam. Kalau gitu saya pamit Pak Pak Yusuf Mendy, ya. selamat bergabung di kerajaan surga. Tuhan Yesus selalu memberkati. Tuhan Yesus selalu menguatkan Pak Yusuf Bapak. bisa saya pamit kalau emang saya udah di stop. Pak Yusuf, mungkin teman-teman Jangan dulu. pada pertanyaan-tanya. Dengerin. Tunggu dulu Pak, sabar Pak Sarul, sebentar, kita gantian Pak. Kan gantian Pak Sarul, kan gantian, bukan Pak Sarul Itulah yang terus. dikomplain dengan kawan-kawan Kristen tadi. Pada saat Semua Pak mungkin Sarul bicara, bertanya, kenapa siapa ini dipotong? Sandal Heaven, kan begitu ya. Nah, sebenarnya Oke, Pak. selama ini saya pakai nama Cicak Saya di Gila. sini tidak berdebat ya. Tapi Saya hanya ternyata masuk pada wilayah Cicak kesaksian tidak pada saja. diterima Terima semua. kasih Pak Yusuf ya. Sehingga ya kamu keluarlah sana, kalau mau keluar cerewet lu. Saya kan pakai etika Pak. Kalau kalian nggak punya etika, jangan ditambahkan dengan kalian. Jangan dimarahin Egois kasihan. ya. Udah tua dia. Saya Aduh. datang masuk dengan hal-hal yang baik. Saya Saya keluar mau kasih dengan kondisi yang hadis. baik Kamu aja juga. kemarin Pak menghakimi Jadi ibunya saya tidak orang bisa kok. beretika Kalau seperti baik kalian. gimana? Di Islam itu Kenapa- diatur bagaimana kenapa saya etika masuk, memakai bagaimana nama etika Sandal keluar. Ya diatur, bunuhlah Kali kalian nggak dirimu, punya Anisa etika, ayat ya jangan 66. samakan dengan Muslim Bunuhlah lah. dirimu, itu perintah Pak Yusuf, Allah. Pak Yusuf bisa Pak Yusuf bisa belum diurus si bisu. Sahrul ini. How dare you? Izin Pak Yusuf Ya. keluar. Ya, pergi Silakan aja. Pak Sarul, silakan. Ya Baik, silakan, terima silakan kasih. kalau mau keluar Pak. Baik, Sana, baik. keluar. Malam. Hus. Malam. Assalamualaikum bagi saudaraku seiman. Hus, pergi. Mirat. Hukum lah. Salam Pak, salam. Salam, Ya. salam. Udah pergi dia. Ya, Jadi begini Pak, oke. teman-teman di room kayaknya rindu. Pak Cicak mana? Pak Cicak mana? Kan begitu. Ya. Ini Jadi Ya. begini, saya udah cari-cari Cicak Pak, nggak ada lagi yang mau saya bunuh. Udah habis Pak. Pak. Jadi udah Pak Sandal Heaven, sebentar Pak. Ini ada ada siapa nih? Aditya ini, pengepul domba ya. Apa nih? Oh, pendeta Aditya sekarang. Waduh. Ini siapa yang baptis ini Aditya nih. Iya. Pak Kaceh yang baptis ya Pak Kaceh? Iya, mau dibaptis dia, udah dekat dia. Udah mulai mirip-mirip. Oh. Kalau namanya pendeta jangan dikasih masuk Pak. Kalau kecuali jangan pakai pendetanya. Aditya aja Ya. boleh. Kalau pakai pendetanya nggak boleh masuk. Karena ini terlihat Kristen. Soalnya dilihat publik, dilihat orang. Ya, ditambah aja sih pendeta palsu Pak. Tenang. Nah, kalau dia Dibuat di aja. depan pendeta palsu dia boleh masuk. Kalau enggak boleh masuk. Dilarang. Begini, PDT Aditya kamu diam itu. dulu, saya dulu yang ngomong ini kamu. Ya, Sandal Heaven dulu. Ini saya udah nunggu 1 jam ini mau ngomong. Sabar. Aduh, sandal di Jadi- sorga. Jadi Cicak Killer itu udah habis Cicak yang mau saya bunuh. Nggak ada lagi. Ternyata banyak yang pencari pahala membunuh Cicak. Nah, tadi saya keliling cari-cari hadis, Pak. Mau ganti nama apa ya kira-kira? Udah Saya nggak mutu ketemu. itu. Saya ketemu hadisnya, Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa tampilkan, Pak, hadis yang saya Oke. ketemu. Kita tampilkan Pak. Sandal Heaven. Bentar. Justru yang begini itu tidak ada Kamu kualitasnya Pak diam, Yusuf. Aditya. Jadi ini Aditya, seharusnya kamu bangga loh orang bahas hadismu. Kok tidak Iya. kualitas? Kok hadismu tidak ada kualitas? Aneh sekali. Lu standby dulu dah. Giliran orang bicara lu standby Aditya. Sayang ya. Saya cuma kasihan gitu loh. kamu diam Justru dulu, Aditya. dengan Nah, gini. kasihan nanti di channelmu. Lu kasihan nih di channelmu nanti ya.
Maksudnya bisa saya bicara, justru Aditya, merugikan kamu bisa Kristen itu diam. sendiri loh. Kamu bisa Sebentar, diam. sebentar Mas Adit. Ini kasih kesempatan dulu sama Sandal Heaven. Ya. Oke, silakan Pak. Jadi di Musnad Ahmad 9295 SAW bersabda, ini ketutup sebenarnya Bilal ya Pak. Wahai Bilal, ceritakanlah ilmunya itu, kepadamu. Sia-sia, Kamu Pak. diam dulu. Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan dalam Islam yang paling engkau harapkan manfaatnya. Nah, justru Oke. itu tuh Kamu merugikan diam kekristenan. dulu. Sebentar, Mas Adit, sebentar, Mas Aduh, Adit. sabar banget si Adit nih. Ya, saya ulang Pak ya, baca ya. Wahai Bilal, Ya. ceritakanlah kepadaku amalan dalam Islam yang paling engkau harapkan manfaatnya bagimu. Karena sesungguhnya tadi malam aku telah mendengar suara sandalmu di surga. Heaven, Pak. Ternyata ada sandal yang masuk surga. Dan yang paling hebatnya, si Bilalnya masih di bumi, sandalnya sudah naik surga duluan. Merek apa itu Pak? Merek apa Pak sandalnya Pak? Ini penting ini Aditya sendalnya. Swallow, Pak. Aditya Swallow mereknya, Pak. Bukan, begini loh bro ya. Jadi orang makanya zaman saya ganti sekarang nama, itu Pak Yusuf. Kan kemarin tuh sudah Cicat pintar-pintar bilang, bro. Kamu diam Justru dulu, Aditya. Nggak, Kamu diam dulu. dan Aduh, cuma saya kasihan kepanasan gitu loh. kamu. Justru dengan begini itu merugikan kekristenan Kamu itu sendiri. Nggak ada Begitu yang Mas bro. merugikan. Ya terserah lah, Kamu diam. terserah lah. Lanjut. Kamu diam dulu. Jadi, saya melihat hadis ini, terpikir sama saya suara. Cicak sudah habis, ya kan? Tidak ada lagi lah cicak killer. Saya gantilah nama saya menjadi Sandal Heaven. Artinya sandal surga. Karena ternyata sandal itu bisa naik surga, Pak. Itu ceritanya Pak Yusuf. Iya Pak. Pak ini tahu nggak mereknya apa Pak? Aditya Kalau Swallow. Oke, Oh. begini ya. Ini Aditya Swallow. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Pak Syahrul itu Ada yang benar bahwasannya itu. justru Kamu diam aja. Kamu belum dikasih ngomong loh. enggak, maksud saya kasih Saya mau kasih hadis lain. Saya mau Begini, kasih hadis Bang. lain. Kamu diam dulu. Saya mau Enggak, dikasih hadis mau dengar kasih masukan dari saya enggak? Aditya begini Aditya sebentar ya. Aditya gini, nanti kan dia bacakan. Nanti Aditya kan bisa counter berdasarkan hadis ini. Aditya jelaskan maksudnya bagaimana gitu loh Aditya. Jadi nggak melebar Aditya gitu. Oke. Silakan. Jadi kayak jadi Aditya begini. ini Pak, kayak Aditya ini sebenarnya saudara dari bangsa jin. Ya kan? Ini ada di Musnad Ahmad 3935. Kan sering sekali Pak Kece menyebutkan Muhammad itu dekat dengan jin, kan begitu kan? Kalau kita baca di hadis ini, ternyata para pengikutnya itu adalah saudara dari bangsa jin. Jadi nggak salah yang Pak Kece bilang. Saya bacakan, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah seseorang dari kalian pernah menemani SAW pada malam gelap kita? Lalu ia berkata, tidak ada seorang pun dari kami yang menemani beliau, tapi kami pernah kehilangan beliau di suatu malam. Lalu kami berkata, apa yang beliau perbuat? Ia melanjutkan, maka kami pun melewati malam yang tidak mengenakkan. Orang-orang pun tidur. Pada waktu awal pagi, atau ia berkata, waktu sahur, kami mendapatinya datang dari arah gua. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, mereka menyebutkan yang terjadi pada mereka. Beliau pun bersabda, sesungguhnya aku didatangi penyeru dari kalangan jin. Lalu aku mendatangi mereka, kemudian membacakannya kepada mereka. Ia berkata lagi, beliau mendatangi kami dan memperlihatkan bekas mereka dan bekas api mereka. Ia berkata, As-Sabi berkata, mereka menanyakan kepada beliau tentang makanan. Ibnu Az-Zaidah berkata, Amir berkata, mereka bertanya kepada beliau pada malam itu tentang makanan. Padahal jin itu dari kalangan jin jazirah. Maka beliau menjawab, setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya yang ada pada tangan kalian, ia makan apa yang ada di atasnya yaitu daging. Dan setiap kotoran unta
atau kotoran hewan berupa makanan hewan melata kalian, maka janganlah kalian beristinja, cebok maksudnya ya, dengan dua benda itu, karena keduanya adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Oke, udah Pak ya. Begini Pak ya, begini ya. Ini adalah saudara bangsa jin. Sabar dulu kamu Aditya. Kamu begini, saya kasihan Pak. Saya kasihan sama Anda masalahnya. Begini Pak ya. Kamu masuk ke room orang tahu diri, diam dulu. Iya, diam dulu. Nah, ini kan usaha yang sia-sia itu loh, betul karena kami itu disiplin ilmu. Bukan lu punya jam bicara. Ya. Lu gimana sih nggak tahu aturan lu? Karena ini justru merugikan kekristenan sendiri itu loh. Karena apa? Banyak yang mengadukan ke saya loh, ada yang mengadu ke saya loh. Ya, biar aja. Siapa? Nah, salah satunya bom bom. 28. Oh ini betul. Bahkan saya sampaikan. Itu tendang keluar aja orang kayak gini, Pak Yusuf nggak manfaat. Menyampaikan, kamu harusnya berterima kasih kepada saya Aditya. Saya sampaikan kebenaran Islam ini loh. Ini itu usaha yang sia-sia Bang. Karena kami di Islam itu lebih disiplin ilmu. Di Musnad Ahmad 10.511 ya. Tadi kita membahas mengenai surga, ya kan? SAW bersabda, sesungguhnya kedudukan terendah penduduk surga adalah bahwa dia memiliki 7 derajat. Dan dia berada di yang ke-6. Dan yang ke-7 ada di atasnya. Dia mempunyai 300 pembantu. Tidak akan merubah apapun itu, Bos. Setiap hari akan dihidangkan jamuan kepadanya sebanyak 300 piring besar. Ya, kita bahas ini dulu. Jadi orang yang masuk surga itu punya 300 pembantu, tapi ini bukan orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah anak Tuhan, tidak mungkin menjadi pembantu, ya kan? Dan politik bola bambu kan? Habis menghina satu agama, mengangkat agamanya sendiri lah, ini kan memalukan. Beliau mengatakan, terbuat dari emas, di setiap piring ada ragam atau makanan yang tidak terdapat pada piring yang lain. Ia merasakan nikmat di awal sebagaimana di kahirnya juga. Dan ia berkata, wahai Rabb, sekiranya engkau izinkan, aku akan memberi makan dan minum seluruh penduduk surga. Dan itu habis tidak ini akan muji-muji Kristen Pak ya, habis ini ya. sedikit pun. Dan ia juga akan mendapat sebanyak 72 istri dari bidadari, selain dari istri-istrinya di dunia. Jadi para istri-istri, Anda nanti akan mendapat saingan 72 bidadari di surga sana. Ya habis itu muji-muji agama sendiri lagi Bang. Silakan Bang, dipuji agamanya dulu Bang, biar lengkap Bang. Kamu kalau enggak suka keluar Aditya. Kenapa kamu? Enggak, cuman saya kasihan cara Anda itu loh. Banyak ya. Ada teman-teman yang Kristen itu justru mengadu ke saya. Kurang setuju dengan cara-cara kalian itu loh. Betul, ada. Dan ada WA saya simpan. Enggak masalah Ditya. Bagi kami itu tidak masalah. Itu jangan kamu, enggak perlu kamu adu domba kalau kamu begini Aditya ya. Kalau kamu anggap ini adalah salah dibacakan begini, silakan kamu luruskan hadis ini pemahamannya. Kok susah banget Aditya? Luruskan saja. Ya kalau buat apa juga diluruskan, kalian enggak percaya gitu loh. Nah, ini kamu kalau cukup ilmu, kamu jelaskan. Nah, kalau tidak cukup, kalau tidak mau luruskan ngapain ke sini? Katanya tadi itu bukan berdebat, ngapain juga sih saya bagi-bagi ilmu gratis ya rugi ya. Nah makanya kita bukan berdebat, makanya kan ada hadis ini. Aditya jelaskan, oh maksud hadis ini begini. Gitu Aditya, itu baru kita diskusi gitu loh. Oke, orang Barat itu yang mereka ingin menyerang Islam dari dalam itu ya. Mereka itu disiplin ilmu, mereka itu maksud kita ini Aditya paham hadis ini aja kamu jelaskan Aditya. Hadis orang Barat yang dibahas. Kalian nih modal terimahan aja belagu kali gitu. Lah, aduh, nah inilah model kamu nih Aditya, jangan marah Aditya. Karena kalian itu tidak disiplin ilmu, modal terjemahan aja belagu.
Aditya, kalau kita berdiskusi Aditya ya hanya modal mengklaim kamu begini itu tidak akan selesai Aditya. Semua orang bisa mengklaim si A jahat, si B jahat, si A baik, si B baik. Bisa Aditya. Tapi yang kita mau diskusi ini ketika ada hadis disampilkan, oh pemahamannya begini loh, dalam Islam begini. Nah, itu yang Aditya jelaskan gitu loh. Nggak perlu buat apa juga dijelaskan. Nah, kalau nggak perlu bagaimana lagi Aditya? Nggak perlu ya lu keluar dong. Ngapain lu di sini kalau nggak perlu? Aditya, tanya Pak Yusuf masukin saya ke sini kok. Kamu juga ngapain masuk ke sini? Ini kan punya Pak Yusuf, ini bukan punya kamu. Kamu ngawur berarti kamu. Aditya. Ini channel Kristen Aditya. Ini channel Kristen. Iya. Iya, tapi punya Pak Yusuf, bukan punya kamu. Sebelum kamu menjawab, Aditya, mending kamu tarik zakar dulu 3 kali. Udah kamu keluar aja kalau kamu nggak cocok. Keluar, isi kebun binatangnya mulai keluar. Kamu keluar aja kalau nggak cocok. Ngapain kamu di sini? Nggak ada yang benar. Nah, ini kan punya Pak Yusuf. Bacakan, sebentar Pak Aditya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian buang air kecil ya, hendaklah ia menarik zakarnya 3 kali. Silakan Pak Sendal Heaven. Nah, itu jelasin itu. Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Kasih kesempatan jelaskan. Ya, dan itu sejalan dengan Ulangan 23 ayat 1 ya. Di situ dikatakan orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk jamaah Tuhan, sama kan? Kita bahas hadis. Kamu jangan mengemis dari Alkitab. Kamu ini pengemis. Enggak ngemis ya. Kalian juga bahas hadis, ngemis dari hadis gitu lah. Sama aja. Saya tidak ada membahas hadis ini membandingkan dengan agama Kristen. Saya hanya membacakan hadis ini. Dia nggak bisa jelasin Pak. Dia belaga. Kan tadi itu temanya kan kesaksian. Gitu aja. Temanya kan kesaksian. Tadi seharusnya yang dibahas itu Bible biar banyak orang tercerahkan begitu loh. Yang dibahas harus Bible lah. Karena Bible kan banyak konsep-konsep ketuhanan yang belum jelas, jadi harus dijelaskan ke umat biar umat itu bisa tercerahkan gitu loh. Kita sampaikan. Kamu masuk channel Kristen kok kamu yang ngatur. Kalau kamu ngomong gitu kamu bilang apa tadi? Kamu bilang katanya konsep ketuhanan dalam Bible itu tidak jelas, tidak lengkap. Itu kata kamu. Iya, menurut saya memang seperti itu. Sejauh yang saya baca, Mbak. Kamu silakan yang lainnya. Aja nggak nyambung. Ya soalnya Yesus di Bible itu kan enggak pernah ngaku jadi Tuhan. Itu yang pengen saya tahu gitu loh. Siapa bilang? Saya. Siapa bilang? Ya itu dulu karena lu sekolahnya nggak tinggi. Kalau sekolah itu aja. Oke. Udah dijelasin tadi. Ini hadis ini aja ya. Kita bahas hadis ini aja. Oke, karena saya sekolahnya tidak tinggi. Hadis tolong yang tunjukkan dibahas kepada saya di Bible itu status Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Ayo tunjukkan. Tadi sudah banyak dijelaskan. Bahasa di sini aja Pak. Dijelaskan Pak Logo. Konsep ibadah juga Mas Adit. Tanya sama mereka Mas Adit. Konsep ibadah mereka bilang katanya Kristen itu tidak beribadah. Iya, imani saja biasanya. Iya, biasanya dia bilang nggak ibadah, padahal di dalam Alkitab mereka itu disuruh ibadah. Sebentar. Teman-teman sebentar ya. Ini kita bahas ini hadis ini aja. Coba Bu Abre dibacakan dulu Bu Abre. Hadisnya. Bahas Bible aja Pak Yusuf, lebih mempesona. Iya, konsep ibadah Pak Yusuf. Tadi katanya Kristen itu nggak ibadah Pak Yusuf. Padahal dalam Alkitab itu banyak sekali Mute. Kita bahas hadis ini aja. Kita bahas hadis ini. Silakan Bu Abre dibacakan. Baik Pak, baik. Saya bacakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti ini Muhammad yang berkata, jika salah seorang dari kalian kencing, hendaklah ia menarik zakarnya 3 kali. Silakan Pak Sendal Heaven. Iya itu tadi sejalan dengan ayat Bible tadi. Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur pelirnya dilarang. Pak Kace bisa dijelaskan nggak Pak? Kenapa ini Pak harus narik zakar 3 kali Pak? Ya supaya tidak kena seleretan Pak Yusuf. Ya, jadi begini Aditya dengerin Aditya. Kadang-kadang umat Islam ini umat bingung. Ya kenapa bingung? Ya kerjaan kayak gini aja ditampilin gitu. Apa nggak bikin malu? Ya. Jadi umat Islam ini memang bingung semuanya sekarang setelah dibuka semuanya oleh Muhammad Kace kebenarannya. Mereka jadi bingung dia. Ya karena
Muhammad Kacem menjelaskan bahwa Muhammad tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa menyelamatkan, dan sampai saat ini tidak ada ustadz yang bisa menampilkan dalil Muhammad akan menyelamatkan. Nah, dengan perkataan ini orang dengar, ternyata di Islam itu tidak ada keselamatan, gitu loh bagi yang cerdas ya. Iya, Tapi begini Pak Kaceh, begini bukan bingung Pak Kaceh, bukan bingung. Sabar dulu. Bukan bingung Pak Kaceh. Yang saya salut. Sekarang Muhammadnya saja tidak selamat, bagaimana mungkin umatnya akan selamat, Lid? Ya, saya jawab Pak Kaceh ya. Jalan dong. Iya, saya jawab Pak Kaceh ya. Oke. Karena Pak Kaceh tadi ini ada hadis yang lebih bagus untuk kita bahas, ya kan? Ngomong aja orang satu ini. Ternyata tikus itu bisa mengambil lampu dan membakar penghuni rumah. Tikus itu bagaimana cara mengambil begini, lampu? Bang, orang yang mempelajari hadis itu punya syarat, Bang. Syarat yang pertama itu harus disunat, tidak boleh makan babi. Itu saya tanya sama harus kamu. menguasai bahasa originalnya, disiplin ilmu. Ya, coba. Terjemahan aja belagu kali kau. Mana ayatnya? Tunjukin ayatnya. Ngomong, jangan Oke, sebentar. Satu-satu. Oke, saya bacakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkataan Muhammad, janganlah salah seorang dari kalian kencing di lubang. Sebentar Pak. Ya ini kan cewek. Sebentar. Aduh, ya ampun. Ini kan hadis loh. Diam dulu. Supaya jangan ada yang menyesatkan. Kamu bisa diskusi nggak, Aditya? Enggak, begini Mbak Obre. Sekolah sampai apa sih kamu? Begini Mbak Obre sayang, ya. How come gitu loh kamu menjadi muslim yang sangat bodoh sekali kamu. Iya Mbak Obre, kan begini Mbak Obre. Ini kan kitabnya punya Islam. Iya, kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh membangun narasi. Tadi kamu membangun narasi Bible itu ketuhanannya tidak sempurna. Iya, betul Mbak itu. Ya, itu bahaya bagi kamu. Betul, kamu bisa. Coba tunjukkan kepada saya, ada enggak Yesus itu mengaku Tuhan di Bible? Tadi saya sudah bacakan. Saya sudah bacakan. Kawan-kawan saya juga sudah membacakan, memberitahu dari saya, Pak Lobo, Pak Kaceh, Pak Kasih. Sudah dibacakan, kamu jangan pura-pura. Saya tahu kamu ada di live chat. Yohanes 14 ayat 7. Sudah jelas kamu itu. Kok silakan dibuka. Apa bunyinya Pak Kaceh? Sudah baca hadis saja. Bre, baca hadis saja. Kamu putar video ulang lagi, kamu dengar sendiri. Ya, bisa dengar lagi ya. Sebentar ya, spirit mengolok. Sebentar ya. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah seorang dari kalian kencing di lubang. Jika kalian tidur, maka matikanlah lampu, karena tikus akan mengambil lampu sehingga akan membakar penghuni rumah. Tutup dan ikatlah penutup bejana. Tutuplah tempat-tempat umum, minum, dan kuncilah pintu-pintu. Qatadah lalu ditanya, kenapa kencing di lubang dimakruhkan? Dia menjawab, itu karena lubang merupakan tempat tinggal jin. Silakan Pak Aditya. Sebentar. Kalau Mbak Obre itu, sebentar dulu. Kau diam dulu, biar saya ngomong. Kau diam, nggak penting kau itu. Dia dah. Bisa diingat ya Pak. Diam dulu. Begini Mbak Obre. Kamu diam dulu. Gantian, Mbak Obre itu coba kencing di lubang. Kamu tidak perlu jelaskan. Saya yang akan bantu jelaskan. Ngapain juga sih, ente aja nggak jelas sih orangnya kok. Diam dulu. Alah, pendidikan aja nggak jelas ya pelaku kali kau. Dulu. Kecuali kamu itu menguasai original tag-nya, baru saya percaya. Nah, kamu modal terjemahan belagu kali kau. Orang dari sampah masyarakat kau itu. Ya kan? Harus. Mulut lu itu jaga ya. Harusnya yang keluar dia ya. Sampah masa nih saya kasih tahu ya. Sampah masyarakat itu Habib Rizik. Ya, betul. Sampah masyarakat itu yang membangun, yang ceramah membangun narasi mengkafir-kafirkan orang, penggal-penggal kepala, bunuh-bunuh kafir. Itu baru virus negara, Aditya. Saya katakan sama kamu, kalau pendidikan kamu masih rendah, kamu jangan bicara di sini ya, karena etika kamu itu dinilai. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Ya, jangan dikasih masuk orang kayak begini nih. Sebentar, kurang ajar orang ini. Saya mau jelaskan betapa rendahnya sastra di sini ya. Katanya ini kan hasil sastra atau apa, cerita lah ya. Cerita di sini sangat rendah kalau ditinjau dari sisi bahasa. Yang pertama, janganlah salah seorang dari kalian kencing di lubang. Itu pernyataannya ya. Tapi tidak dijelaskan selanjutnya kenapa orang tidak boleh kencing di lubang. Dia pindah.
Jika kalian tidur, maka matikanlah lampu. Apa urusannya kencing di lubang dengan matikan lampu? Tidak nyambung lagi. Tidak nyambung. Tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung lagi nih, Pak. Karena tikus akan mengambil lampu. Tikus kok bisa tidak ngambil nyambung lampu? lagi. Makanya, Pak, ini makin tidak nyambung. Sehingga akan membakar penghuni rumah. Padahal awalnya tadi, janganlah salah seorang kalian kencing dari lubang. Ini sampai tikus mengambil lampu dan membakar penghuni rumah. Kan nggak nyambung. Kemudian gini loh, saya mau meluruskan ya. Saya mau meluruskan, bukan kita marah, tetapi kita tegas. Kenapa tegas? Supaya jangan ada orang yang sembarang main comot-comot firman Tuhan atau membangun narasi pada live. Itu bahaya loh, itu jahat loh. Misalnya gini, saya fitnah Pak Aceh yang saya tidak tahu bukti otentiknya, itu perlu ditegaskan. Misalnya saya fitnah Pak Aceh misalnya sudah berbuat apa, hal buruk apa, hal jahat apa, tapi tidak ada buktinya. Nah, itu tidak boleh. Itu tegas saja tidak menjadi masalah. Justru dia yang akan dipidanakan. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Itu teman-teman, boleh saya ingatkan juga tentang Aditya ini. Ini sudah yang kesekian kali kita bicara menjelaskan tentang Yesus itu adalah Tuhan dari versi Alkitab, sesuai dengan keyakinan kita. Sudah berkali-kali dalam debat di mana-mana pun juga dia selalu mengatakan seperti itu. Dan malam ini juga dia berbicara seperti itu. Jadi kita ini capek menjelaskan ke orang seperti ini. Ya ini orang memang mulutnya nggak baik. Masa seenaknya ngatain orang sampah masyarakat? Itu kan tidak mendidik. Orang begini udah tendang keluar aja, nggak perlu orang begini nih. Kita mau cari orang yang bisa berdiskusi dengan baik. Jangan mulutnya itu kayak mulut sampah gitu loh. Itu sama aja dengan risik, nggak ada bedanya itu. Yang saya heran Pak Lobo dan teman-teman yang lain, pada saat kita menyampaikan hadis mereka malah menghina kita gitu. Iya kan? Betul. Harusnya mereka bahagia dong disampaikan kebenaran Islam itu sendiri. Kenapa jadi marah sama kita? Benar nggak? Ya, betul Pak. Jadi gini, teman-teman Muslim kami naikkan, tapi berdiskusilah sesuai dengan proporsionalnya. Ya. Jangan hadir cuma membenarkan apa yang kalian pikirkan. Sebab kita ini berbicara tentang yang pertama, itu bicara tentang kesaksian. Tapi kalau kalian masuk, kalian mau berdiskusi, silakan. Ya. Nah, kalau mau berdiskusi, jangan pertanyaan itu diulang-ulang seperti kata Pak Lobo tadi. Artinya dijelaskan selebar apapun, tetap saja kalian itu membantah. Nah, ini kan berarti kalian itu bukan mau bertanya, bukan mau berdiskusi. Tapi kalian tujuannya itu mau merendahkan kesaksian yang hadir di dalam channel ini. Nah, makanya kalau kalian tujuan mau merendahkan, maka saya tidak akan kasih kesempatan untuk kalian berbicara. Gitu. Tapi kalau memang kalian mau berdiskusi, ayo, yang kita bahas kan sudah cukup lama. Selama ini yang kita bahas selalu Alkitab. Nah sekarang karena era teknologi dan semuanya itu tinggal bisa di googling, maka sekarang kita bahas tentang apa yang tertulis di dalam kitab kalian, ya yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya, kami tidak memutarbalikan, ini berdasarkan sesuai dengan apa yang tertulis. Nah silakan kalian tolong jelaskan. Siapa tahu yang murtad seperti Pak Nendi ini bisa kembali ikut si Muhammad, ya silakan kalian bisa jelaskan. Tapi kalau kalian mau mutar-mutar, kalian jangan masuk ke sini gitu loh. Oke, silakan. Ini kita terima dulu. Ini si siapa nih? Rudy Muslim. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Iya Pak. Ya tadi saya sudah jelaskan ya Pak, artinya berdiskusi supaya bisa mengikuti alur ya Pak. Jadi bukan memaksakan pemahaman yang ada di dalam Islam. Iya Pak. Ya. Oke. Saya mau ke narasumber Pak. ini Pak ya. Ke Pak Ya, Nendi. silakan. Ya. Ya, selamat Halo malam. Pak Nendi, selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, langsung saja pada poinnya.
Bapak tadi mengatakan kalau nggak salah diskusi dengan Pak Sahrul ya tadi. Jadi Bapak ketika waktu di Islam tidak mendapatkan pengertian apa-apa. Saya menangkapnya apa begitu, benar begitu Pak tadi? Betul Pak. Oh iya. Pak Rudi, mungkin saya mic-nya ingin bertanya, diperbaiki Pak, Pak Rudi. Mic-nya diperbaiki itu. Kayaknya sambil ngecas kah? Iya Pak. Ini Oh, baterai. pantas. Casnya dicabut, itu doubling itu. Nggak enak kedengarannya. HP juga rusak nanti. Nah, ya, terima kasih. Ya, silakan dilanjut Pak Rudi. Halo, Pak Rudi. Tombol suaranya Pak dibuka. Ya, halo. Ya, ini Halo, Pak. suaranya ini menggema ya. Casannya dicabut, Pak. Nah, silakan bicara. Ya, silakan. Mic-nya dibuka, tombol suaranya. Oh, ya. Oh, ini handsetnya berarti ini. Dia sambil ngecas Pak Yusuf, biasa begitu sambil ngecas. Casannya dibuka Pak, jangan dicas. Casannya dibuka Pak, jangan dicas. Ya, HP. Sebentar. Nah, berarti mic-nya lagi nih. Coba mic-nya Jelas, dicabut. Mic-nya dicabut coba. Halo. Halo Pak. Ya mic-nya dicabut dulu Pak. Handsetnya dicabut dulu handsetnya. Handsetnya dicabut dulu. Ya, bisa dengar Pak Rudi? Halo Pak Rudi? Halo Pak, suara saya jelas nggak Pak? Iya, tapi masih ini ya. Ya, silakan dicoba aja. Silakan. Ya. Saya mau tanya kepada Pak Nendi. Dulu memang belajar muslimnya memang dari kecil atau bagaimana Pak dulu? Dari kecil ya Pak. Dari kecil. Berarti semua tahapan sudah dilalui Pak ya? Iya Pak. Oh ya. Mungkin bisa lebih spesifik Pak. Nggak pahamnya di mana Pak? Tentang Islam itu. Saya dulu emang dari kecil emang dididik sama orang tua saya gitu kan, untuk belajar Al-Quran. Tapi saya nggak mengerti gitu loh Pak. Entah seperti apa, emang saya jujur aja saya berdoa sholat gitu kan. Ya, kayaknya itu sebagai rutinitas saja gitu loh. Nggak dapat apa-apa gitu. Saya pun juga di samping itu pun ya tidak ada yang membimbing saya selama saya sudah keluar sekolah itu pun. Berarti tidak ada gurunya gitu Pak ya dulu itu? Gurunya ada gurunya. Tapi saya nggak dapat gitu loh. Apa sih gitu kan? Kayaknya nggak nyampe gitu loh Pak. Saya pun bingung. Kayak rutinitas aja sih tanpa ada apa, nggak ada rasa istilahnya kalau sholat lima waktu itu saya membuat biasa aja gitu loh. Begitu. Ya Pak. Jadi mungkin kurang mendalami kalau bisa saya tangkapkan seperti itu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau enggak gitu loh, tapi saya terus belajar gitu, tapi kok nggak dapat gitu. Oh gitu ya. Padahal kan itu dijelaskan Pak, kalau kita lagi misalkan mendapat sakit itu kan juga merupakan suatu ujian supaya kita bersabar kan, seperti itu Pak. Ujian kan ada dua Pak ya, biasanya yang dikenal di Muslim, ketika kita senang pun itu juga ujian, sakit itu pun juga ujian, seperti itu Pak. Esensinya bukan di situ ya Pak. Esensinya bukan di situ Pak Rudi. Esensinya itu Pak Nendi ini tidak merasakan apa-apa selama dia mengikuti Allah SWT. Dan dia tidak merasakan mujizat. Betul. Itu esensinya di situ. Jadi bukan soal masalah paham atau tidaknya Al-Quran. Ya seharusnya kalau memang Allah SWT itu adalah Tuhan yang mengasihi, kalau dia Tuhan yang Maha Kuasa,
kalau lihat ada umatnya sudah terkapar, sudah dalam keadaan sakit, apalagi sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya Allah SWT itu datang lebih dahulu dan menolong dia. Itu kan esensinya kan di situ. Tapi Allah SWT kan tidak kunjung datang gitu loh. Nah, itulah yang membuat dari murtadin-murtadin ini ngapain percaya Allah SWT kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya mereka tinggalkan Allah SWT dan beralih percaya kepada Tuhan Yesus. Itu esensinya, Pak Rudi. Iya, Pak Yusuf. Jadi saya sangat bisa memahami sekali ya. Jadi karena itu tadi titik poinnya adalah Pak Rudi ketika diuji kesabarannya mungkin tidak sampai kepada titik nadir kesabaran beliau. Sehingga ini bukan masalah sabar, Pak. Bukan masalah sabar, Pak Rudi. Ini bukan soal masalah sabar penyabar, gitu loh. Ini masalah iman, masalah keselamatan seseorang. Kalau memang Allah SWT itu memang Tuhan yang berkuasa, kenapa dia tidak datang? Karena kan di iman Islam kan dia adalah penyelamat. Dia bisa menyelamatkan umatnya. Begitu. Kenapa kok dia tidak datang gitu loh? Karena kalau umatnya misalnya kalau di luar Islam dia tidak masuk surga, seharusnya dia tolong dong kalau memang Allah SWT ini mengasihi umatnya. Datang dong buru-buru, tunjukkan dong kuasanya, tunjukkan dong kasihnya supaya Pak Nendi ini jangan sampai meninggalkan dia. Begitu. Esensinya kan di situ, bukan soal sabar-sabaran, Pak. Emang Pak, gitu. maaf Pak, saya cukup sabar waktu kecelakaan itu. Selama 6 bulan saya menunggu gitu. Jujur aja, kok tiba-tiba yang diutus, nah orang Kristen gitu sama saya gitu kan. Padahal saya nggak ada minta siapa yang datang. Saya memang sudah menajar. Siapa yang bisa menyembuhkan aku itu dengan iman saya. Siapa yang bisa menyembuhkan aku, saya yang akan ikut gitu. Tapi selama 6 bulan ini saya bertunggu gitu. Siapa sih? Saya udah sana kemari, nggak ada juga solusinya. Tapi saya makin nggak sembuh gitu kan. Tiba-tiba kok kenapa orang kirim saya pendeta gitu loh, bukan agama saya sendiri gitu. Saya bukan mau menjelekkan agama saya sendiri yang dulu, nggak. Kenapa kok gitu? Karena saya sudah menasih. Itu adalah istilahnya harus dikerjakan, nggak dikerjakan saya pasti berdosa gitu kan. Tiba-tiba kok Tuhan ngirim sesuatu seorang gitu untuk mendoakan saya, ya puji Tuhan sembuh gitu loh. Itulah terjadi mukjizat. Selama hidup saya belum pernah jumpa seperti itu gitu loh. Selama dulu di agama saya yang seberang dulu, walaupun saya hancur-hancuran, di Kristen pun saya juga hancur-hancuran kok Tuhan masih tolong saya gitu loh. Itulah Pak. Makasih Pak. Saya nambahin sedikit ya Pak Nendi. Begini, Pak Yusuf izin menambahin ya Pak Yusuf. Atau silakan Pak Kasih, silakan. Jadi begini, kita perlu kasihan sama umat Islam karena umat Islam itu tidak nyadar yang dia pegang. Apa yang dia pegang? Agama Islam itu agama politik, mereka nggak nyadar. Jadi mereka itu mau digiring ke neraka juga nggak nyadar dia. Contoh, Al-Quran surat 107 Al-Maun ayat 4. Di situ dikatakan fawailul lil musholin, maka kecelakaannya bagi orang yang sholat. Nah, umat Islam nggak nyadar sholat itu yang diutamakan, sholat 5 waktu. Makanya tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa orang sholat 5 waktu akan masuk surga, tidak ada. Sampai saat ini tidak ada ustadz pun yang berani menyanggah ayat itu, bahwa orang sholat itu memang akan digiring ke neraka. Cuman Pak Rudi Muslim ini nggak nyadar dia berada di posisi politik agama Islam. Nah ini maka saya buka sekarang bahwa agama Islam itu agama politik yang ingin menundukkan negara-negara dengan menjual agama. Orang demi agama rela membunuh, rela merampok karena agama Islam ini. Coba Rudi punya di mute dulu lah. Nah, jadi Pak Rudi, yang Anda lakukan itu politik. Tidak mungkin orang masuk surga karena politik ya Pak Rudi ya. Sadar ya. Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan. Muhammad itu hanya memerintahkan umatnya supaya membunuh manusia yang tidak mengatakan 2 kalimat syahadat. Saya punya hadisnya loh. Ya.
Jadi saya berbicara berdasarkan data. Kalau ada orang yang mengatakan tidak mau mengatakan 2 kalimat syahadat, maka bunuhlah dia. Kalau ada umat Islam yang menggantikan agamanya, bunuhlah dia. Itu ajaran Muhammad. Maka jangan heran kalau terjadi ledakan bom di mana-mana. Karena memang ajaran Muhammad itu radikalisme, keras. Ya, saya selaku korban. Maka saya sampaikan ke publik agar pada nyadar orang Islam ini. Ya. Jadi Islam ini politik. Apa tadi Pak Nendi? Agama Islam itu politik. Masih mendingan berpolitik PDIP. Kalau menang bisa jadi presiden, contoh Pak Joko. Sekarang politik agama apa coba? Saya kembali ke Pak Nindi ya. Coba ya. Saya ingin kembali ke Pak Nindi. Ini udah geseng telinganya nih. Ya enggak, saya tidak akan membalas apa yang dilakukan oleh ini yang ngomong Pak KC ini kan bukan seorang muslim. Jadi saya sebagai muslim tidak akan membalas apa yang telah dikatakan. Saya kembali ke Pak Nindi saja. Standby dulu Pak Nindi ya. Di dalam Al-Quran itu memang dijelaskan Pak ya, kalau di surat Az-Zumar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya bisa mengambil kesimpulan Pak ya. Memang di titik kesabaran itu Pak Nindi tidak lolos. Saya kira mungkin kesimpulannya seperti itu saja Pak Nindi. Ya mohon maaf ya. Jadi saya tambahkan Pak Kece ya. Di situ dijelaskan seperti itu. Kasih tanggapan Pak. Saya nambahkan ya. Juga merupakan ujian dari Allah. Senang pun juga merupakan ujian. Jadi kalau senang maupun susah itu sama-sama ujian dan sama-sama dituntut kesabarannya. Pak Rudi, maksudnya Pak KC ini kepastian jalan keselamatan yang pertama. Yang kedua, kuasa yang nyata. Maksudnya itu Pak. Yang pertama mengenai jalan keselamatan yang pasti. Yang kedua mengenai kuasanya yang nyata itu Pak. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Oke, saya nambahkan ya. Pak Rudi coba di mute dulu deh. Pak Rudi punya di mute, bising sekali itu. Nah, silakan Pak Lobo. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kurang apa para ustadz-ustadz, kiai-kiai yang hebat-hebat itu yang sudah masuk Kristen, apakah mereka tidak melalui tahap-tahap yang lebih hebat dari Pak Nendi lagi? Contoh salah satu Pak Yusuf Roni aja begitu hebat, luar biasa. Ya. Bahasa apa yang dia nggak bisa? Ya, bahasa Arab bisa. Ya, bahasa Ibrani bisa. Bahkan dia luar biasa itu orang. Pak Saifuddin Ibrahim kurang apa? Bahasa Arabnya lancar. Tahap-tahap apa seorang guru pengajar? Tetapi kalau Tuhan Yesus sudah pilih seseorang tuh datang kepada Tuhan Yesus, siapa yang bisa tahan orang dia yang punya langit dan bumi? Dia yang pegang nafas hidup kita. Jadi jangan ada konsep mengatakan membatasi kuasa Tuhan. Ya kalau Tuhan memilih seseorang untuk menjadi muridnya, menjadi anaknya, tidak ada satu kuasa di bumi ini yang bisa tahan, Pak. Ya Bapak jangan memakai konsep Bapak mengatakan orang lain itu sepertinya tidak mengenal Islam dengan sesungguhnya. Banyak Pak, ribuan orang Pak yang mengenal Islam dengan sesungguhnya, percaya Yesus. Tidak ada yang menginjil Pak. Yesus datang sendiri pada mereka. Waktu mereka pergi ke umroh, mereka ketemu Yesus di sana. Dengan berbagai-bagai macam kesaksian. Ada yang disembuhkan dan berbagai macam. Jadi Pak, kalau orang datang kepada Tuhan itu bukan mau orang itu, tapi Tuhan yang berkehendak dia datang. Tidak ada satu manusia yang bisa tahan dia Pak. Ya, Bapak harus mengerti itu Pak. Saya kembali ke Pak Kasih Karunia. Terima kasih. Oh ya, ada Korpus Wan masuk tuh. Silakan Iya, Pak saya Korpus masuk dulu. Pak. Selamat malam Terima kasih, Pak Korpus, selamat malam Pak Nabi YouTube, selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak, shalom semuanya. Lanjut Pak, Pak Korpus. Pak Yusuf, saya boleh masuk Pak? Boleh langsung? Ya silakan Pak, silakan Pak Korpus, silakan. Iya, dari tadi saya sudah gregetan mendengar si Pak Syahrul itu. Sangat licik sekali buat saya karena dia mencoba menyesatkan viewers, tapi dia tidak berani berdiskusi akademis. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya Aditya, sama juga mentalnya. Dan saya mau bertanya ke Pak Rudi nih. Saya senang sekali Pak Rudi itu punya hati untuk menolong orang untuk nggak sesat gitu ya Pak Rudi ya.
Tapi saya mau bertanya ke Pak Rudi nih Pak, sebelum Bapak menasihati Pak Nendi, sebelum Bapak makin bernafsu menghakimi Pak Nendi yang katanya kesabarannya belum siap, belum matang segala macam. Apa alat ukur Anda menghakimi orang yang katanya nggak sabar itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menceritakan Anda itu katanya Allahmu itu katanya akan memberikan pahala. Coba jelaskan dulu deh kealahan Anda itu seperti apa sih gitu loh. Allah Anda itu yang mana yang Anda sembah? Kalau memang dia Allah, ada nggak, sanggup nggak dia menyelamatkan Anda? Atau dia hanya mampu mengajarkan Anda, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tapi dia nggak sanggup menunjukkan jalan yang benar. Setiap hari Anda berdoa seperti itu. Ini pertanyaan saya buat Pak Rudi. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Sebelum saya jawab, jadi mungkin Pak Nindi nanti bisa membaca terjemahannya saja lah ya, Quran surat Al-Anbiya ayat 83 Pak ya. Nanti aja kalau sudah selesai dari sini mungkin bisa dibaca surat Al-Anbiya 83. Kalau Bapak belum paham mungkin bisa menghubungi gurunya yang dulu pernah mengajar Bapak untuk minta dijelaskan tentang ayat tersebut, bagaimana sebuah ujian yang ditimpakan kepada Salim. Kira-kira seperti Sudah, itu Pak ya. Kalau sini saya jelaskan nggak mungkin. Jawab pertanyaan Pak Korpus saja Pak. Ya, pertanyaannya Pak Korpus itu Allah yang mana kan yang ditanya. Ya tentu saja Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya Pak. Yang Itulah mana itu Pak? Allah, yang mana itu Pak? Tuhan yang itu saya yang sembah. mana itu? Nah itu yang mana? Maksudnya yang mana Bapak bertanya, fisiknya atau apanya Pak? Pribadinya itu yang mana gitu loh. Kalau kami Jadi kan begini jelas, Pak ya. Allah kami Allah itu di Allah Muslim pencipta langit dan itu bumi. Sebentar Pak, saya adalah supaya Bapak pencipta bisa langit. ngikutin. Sebentar Pak, biar saya jelaskan. Kalau Tuhan Silakan. kami itu jelas sekali pribadi yang menciptakan langit dan bumi, yang memperkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa, kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada bangsa Israel, dan kepada kami melalui Yesus Kristus. Itu jelas sekali Pak. Ada ceritanya, sejarah nggak bisa bantah. Nah Bapak Allahnya yang mana? Bukan hanya Pak Rudi yang ngomong seperti itu, tapi nggak bisa, bahkan termasuk Syahrul sekalipun. Aditya sekalipun, sama aja jawabannya, nggak bisa ngejelasin Allah yang mana yang Anda sembah. Sekedar nama. Sudah Pak? Iya. Sudah Pak, Silakan Pak, izinkan lanjut, saya lanjut, untuk Pak. menjawab. Silakan Pak, silakan. Baik Pak ya. Jadi memang saya menyadari bahwa yang dituntut dari bapak-bapak yang ada di sini adalah materialnya, bentuk dari materinya. Tapi perlu diketahui Pak ya, Allah dari umat Muslim bukan begitu maksud Korpus Wan. Jelaskan lagi, bukan bentuk-bentuknya itu pribadi itu tadi. Perbuatan nyata juga. Betul. Silakan Pak Korpus. Jadi Allah Anda itu Allah yang mana gitu loh. Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Pak. Apakah itu Allah yang disembah oleh orang Israel itu? Ya. 164. Kalau cuma menciptakan langit dan bumi, biar orang ateis pun juga tahu yang menciptakan itu Tuhan. Setuju Pak. Agnostis juga ngaku Pak. Iya, terus masalahnya gimana Pak? Surat 164 Pak Yusuf. Coba tampilkan. Bagaimana mungkin? Untuk menjawab ini surat 2. Ya. Katanya Allah pencipta ya. Silakan buka surat 2 Al-Baqarah ayat 164. Surat 2. Oke, kita tampilkan ya. Nah, ini untuk menjawabnya ini biar tahu ya Pak Arudi. Siapa itu yang jawab tadi? Surat 162. ayat 146. 164. 164. Ya. Lanjut 164. Memang Allah itu pencipta ya. Di sini ya. Silakan. Ya. Nah, saya baca sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan Stop. Ini baru saja langit dan bumi diciptakan, tiba-tiba kapal yang berlayar dari laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Ini kapal membawa sembako buat manusia kan baru diciptakan langit dan bumi, belum ada Adam, belum. Ya cobalah nyadar sedikit logikanya ya. Maksudnya apa ini? Begitu.
Jadi ajaran Islam ini memang keder. Baru saja langit dan bumi diciptakan oleh Allah, tiba-tiba ada kapal. Ini nahodanya Sahrul ini, nahodanya ini. Sama Aditya. Benar itu. Coba baca sedikit. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Pada penciptaan ya. Berarti langit dan bumi baru diciptakan nih. Pergantian malam dan siang. Supaya tahu pergantian. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Coba logika kita jalanin. Coba berpikir dengan natural yang sadar lah ya. Mungkinkah siapa yang membuat kapal? Kalau langit belum jadi, bumi belum jadi, itu bahan kapalnya apa gitu loh. Walau-walam, Pak. Walau-walam, Pak. Biar dunia mendengar, para penonton, dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah cerita Al-Quran. Al-Quran itu firman Tuhan. Ini firman Tuhan seperti ini berantakan, kok diyakini gitu. Aneh. Pak Kaci, saya mau tanya Pak. Pak Kaci. Iya. Coba Anda jawab. Kapal berlayar itu menggunakan tenaga apa, Pak? Kapal layar itu. Pak, bukan yang ditanya itu bukan tenaganya, Pak. Ini Pak Kaci, saya bertanya, kapal berlayar itu dia menggunakan tenaga apa untuk berlayar? Saya jawab Pak ya. Oke, Bapak jawab. Silakan. Oke, saya jawab. Kapal Pak, ada kapal layar itu menggunakan layar. Itu namanya KL. Ya, yang menggerakkan layar apa, Pak? Dengar dulu. Layarnya apa? Dengar dulu, ada kapal KM namanya. Saya nggak akan tanya, Pak. Oh, kapal mesin. Ya, jadi ada kapal layar, ada kapal mesin. Kalau kapal layar dengan menggunakan layar ditiup angin, kalau kapal mesin dipakai mesin gitu loh. Jadi ya, itu Pak, bukan esensinya sebenarnya Pak ya. Saya tanya lagi Pak, kapal layar menggunakan angin. Siapa Pak yang menciptakan angin? Oh, muter-muter Bapak. Udah Pak. Itu Bapak. Pertanyaan seperti begitu Bapak tanya anak TK sudah tahu Pak. Ya, siapa Pak? Coba. Siapa Pak? Tanya anak TK saja Pak. Saya kebetulan saya bukan anak TK Pak. Pak Kaci bisa jawab siapa Pak Kaci yang menciptakan angin? Iya siapa? Tuhan Yesus. Pertanyaan Anda malah makin gak jelas Pak Rudi. Tadi Anda pintar sekali menasehati. Anda tadi pintar sekali menasehati. Katanya pribadi yang Anda sembah itu akan memberikan pahala. Kemudian saya tanya, yang memberikan pahala itu pribadi yang mana? Yang Anda sembah-sembah itu yang mana? Itu aja Anda nggak bisa jelasin. Tapi Anda kok bisa menasihati orang sesat, orang nggak sabar? Gimana sih? Kalau sekedar Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Iya, orang nggak perlu beragama, nggak perlu beragama. Orang agnostis tidak beragama loh. Betul. Ya, dia juga mengakui loh. Ya, betul Pak Korpus ya? Betul Pak. Iya, pribadi yang mana yang menyelamatkan, iya. Yang bisa datangkan sukacita, yang bisa datangkan sukacita, yang bisa datangkan mukjizat, ya. Ya Allah, kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah yang mana? Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi dari seisinya. Pak, Anda kenal Allah gimana? Kata siapa? Itu aja. Jawab. Memang ada Pak di dunia ini yang bisa mengenal Allah. Nah, kan siapa? Oh, kami kenal. Siapa yang bisa mengenal? Ayo, satu room ini mungkin. Loh, saya mengenal Tuhan. Kami semua kenal. Kami kenal Tuhan kami, Pak. Makanya. Di mana, Pak? Di mana? Di mana, Pak, mengenalnya? Makanya. Saksinya siapa, Pak? Jam berapa? Tanggal berapa? Bentuknya bagaimana? Ayo dong Pak, saksi lo ya. Mengenal harus ada saksi. Pak Rudi sebentar ya. Pak Rudi. Saksinya. Oke, sebentar satu-satu silakan Pak Korpus, biar jelas Pak. Iya. Jadi kembali lagi Pak begini, saya pun bingung ketika Anda berkata Allah. Jangan-jangan Anda nggak tahu Allah itu apa? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi seisinya. Kan Anda Pak. salah kan? Anda salah kan? Dari sudut ilmu linguistik, dari sudut ilmu bahasa, Anda udah salah. Allah itu bukan pribadi.
Allah itu nama, sebutan kepada satu pribadi yang dianggap luar biasa, melebihi manusia, yang punya kuasa. Begitu. Dan sebelum Muhammad lahir, sudah ada istilah Allah. Anda pernah pelajarin itu enggak? Betul. Anda pernah pelajarin itu enggak? Lu kok salah? Kalau Anda kalau Anda berani salah, katakan Bapak saya itu salah, mendapat keterangan dari mana? makanya Anda membaca, Anda Bapak belajar. mendapat keterangan dari mana? Nah, sekarang saya tanya. Pak Rudi sebentar ya, biar Pak Korpus jelaskan ya. Silakan Pak Korpus. Baik, Anda berani mengatakan saya salah. Tunjukkan mana data Anda. Nggak usah asumsi. Kalau Anda nggak bisa tunjukkan data, lebih baik Anda tinggalkan deh. Anda mengenal Yesus aja. Ayo, mana? Tunjukkan data Anda. Kalau Anda berani katakan saya salah. Maksud Korpus itu begini, siapa yang memperkenalkan Allah itu sebagai nama? Kapan Muhammad memperkenalkannya? Kan begitu. Nah. Dan sebelum itu, Muhammad lahir, Inani dengerin dulu. Allah. Pak, dengerin dulu. Sebelum Muhammad lahir, istilah Allah itu sudah dikenal. Bahkan orang Kristen di Arab juga menyebut satu pribadi itu dengan sebutan Allah. Jadi kata Allah itu bukan milik orang Islam. Itu dia. Makanya Pak KC tadi katakan itu agama politik. Semua diislamkan, sampai baju pun jadi baju Muslim. Betul nggak Pak? Kursi juga dari kursi Islam. Nah, itu lagi. Makanya coba Bapak buktikan. Jadi mungkin Bapak bisa buka surat Al-Anbiya ayat 16 sampai 23. Itu bukan Udah, bukti. baca itu aja Pak. Kalau Bapak minta data, itu sudah saya tunjukkan. Sekarang data Bapak mana? Tampilkan. Pak Rudi dengerin. Kalau Anda ingin Al-Anbiya ya ayat 16 sampai 23 itu data saya. Sekarang data Bapak Anda tunjukkan. Pak Rudi sebentar Pak, biar dijelaskan. Silakan Pak Korpus. Baik, Pak Korpus. Dengerin dulu Pak. Pak Korpus saya bantu Pak Rudi boleh Pak? Sebentar Pak. Ini Pak siapa barusan? Cicak Killer Pak. Oh, ada hadisnya Pak. Bentuknya. Oh Pak Cicak Killer. Ya. Ini mah dewa hadis. Saya akan diam kalau begitu. Silakan Pak. Silakan ditampilkan screen saya Pak, dibantu Pak. Saya nggak akan berani bicara kalau sudah master hadis bicara. Nah, inilah wujudnya Pak. Nabi SAW meminta kepada Jibril agar bisa melihat dalam wujud aslinya. Maka dia mengatakan, memohonlah kepada Tuhanmu. Maka beliau pun memohon kepada Tuhannya. Lalu muncullah warna hitam dari arah timur. Kemudian naik dan menyebar. Ketika SAW melihatnya, beliau pun pingsan. Lalu Jibril menghampirinya, kemudian membangkitkannya dan mengusapkan ludahnya pada bagian dalam kedua rahangnya. Itulah hadis Musnad Ahmad 2812. Jadi bentuknya Pak Rudi adalah warna hitam. Silakan Pak, Anda coba jelaskan hadis ini. Oke Pak ya, kan Bapak yang membawakan hadis ini. Bapak ngambil di kitab apa Pak ini hadisnya? Itu ada Pak, HTTPS itu kan cari alamatnya jelas Pak. Oh iya, ini nukilan, ini kan nukilan hadis ini. Apa? Kan hadis itu ada 3 jenis Pak. Pak itu kan Musnad Ahmad. Itu sahih bukan? Iya benar, Musnad Ahmad. Ini kan nukilan, kan ada kitab originalnya ini. Mana kitab originalnya? Jawab dulu, itu sahih bukan Pak? Bapak cari. Makanya tunjukkan dulu datanya itu Bapak ambil dari mana kitabnya? Itu ada, caranya Pak. Mana? Itu asbabnya mana? Loh, urutnya mana? Gimana? Ada internet Pak, udah data semua gampang dicari Pak. Ya silakan tunjukkan. Tunjukkan. Saya ajari Pak ya. Saya ajari untuk belajar atau kalau mau ingin memahami hadis. Kasih Nabi YouTube dulu. Ya silakan Nabi YouTube. Ya, dimut suaranya nggak jelas Pak. Pak Rudi, kalau boleh jangan begitu Pak. Tunjukkan langsung. Suaranya nggak jelas Pak. Nabi YouTube suaranya nggak jelas. Pak Rahayu suaranya hilang-hilang Jelas Pak. Hilang-hilang Pak, kayak gelombang, hilang-hilang. Suaranya nggak jelas Pak. Mungkin karena bayangan hitam tadi tuh jadi berubah-berubah. Nggak jelas Pak. Nggak jelas juga Pak. Nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak. Pak Yusufnya di silent dulu ya Pak Yusufnya.
Halo. Karena di sini Silakan saya lihat di pengaturan bagus loh Pak. Nah, untuk Pak Cica Killer, kalau bisa untuk menampilkan link dalil jangan seperti itu Pak. Langsung aja berikan referensi linknya, jadi tertera gitu Pak. Jadi tidak salah asumsi kita jadinya. Langsung aja Pak Yusuf, Pak Pendeta. Boleh dibantu ambil Pak dari Yusuf. cari hadis gitu langsung Pak. Jadi Musnad tidak Ahmad ada 28. seolah-olah kita tidak nanti kalau seperti ini mereka akan berpikir kita mengada-ada gitu Pak. Jadi tampilkan aslinya gitu. Jadi itu aja. Saya hanya meluruskan ya Pak Rudi ya Bapak-bapak sekalian. Oke silakan Pak. lanjut lagi Pak. Jadi hadis itu kan selalu ada syarahnya ya Pak. Ada syarahnya, kemudian itu biasanya berkenaan dengan masalah-masalah sosial. Jadi urutnya ada. Jadi yang lengkap kalau menunjukkan itu yang lengkap. Jangan menukil-nukil seperti itu. Ya udah Bapak jelaskan aja Pak itu yang satu ayat itu. Loh, saya kan tidak membawa hadisnya. Mana nukil-nukil lagi. Udah Bapak jelaskan aja. Saya tidak membawakan hadisnya. Yang membawakan tadi siapa? Ya tanggung jawab yang membawakan tadi dong. Nah, Bapak kalau nggak bisa jelasin, biar dijelasin sama teman-teman. Bapak kan bilang begini, kami menukil. Nah, supaya tidak terjadi fitnah menukil, Bapak jelasin. Begini loh artinya, gitu loh Pak. Kalau Bapak nggak ngerti juga, kalau Bapak nggak ngerti berarti jangan bilang menukil. Kan itu saya fitnah banyak. namanya. Ya justru Anda ini jelas. Nah kan kita tampilkan Bapak, kan kita tampilkan. Sekarang Bapak jelaskan hadis tersebut, Bapak jelaskan. Saya nggak pegang kitabnya Pak. Nah kalau Bapak tidak bisa jelaskan, begini Pak ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Ya sudah, berarti kok nggak ada datanya untuk kita. Bagaimana orang Muslim bisa menjalankan dia punya ibadah, sedangkan banyak hal-hal yang dia tidak ketahui tentang hadis, apalagi membedakan hadis sahih atau tidak. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang tidak. Di situ tertulis sahih juga bilang tidak. Jadi bagaimana kita mau mengenal Tuhan yang benar, Pak? Ya belajar. Amburadul begitu, amburadul. Belajar. Bagaimana mau? Sedangkan ulama saja, ya ustadz saja, bapak saja tidak mengerti bagaimana bapak mau ngajar orang lain. Bapak coba jujur ya Pak, ya berapa banyak orang Muslim yang bisa paham? Apalagi dalam bahasa Arab. Paham, Pak. Nah, kalau Bapak bisa paham, tolong semua Muslim paham. Tolong baik sekarang sekali. tunjukkan Sekarang saja. tolong Itu Bapak jelaskan. hadis. Tolong Bapak Ya, jelaskan. Pak. Kalau Bapak paham. Ya. Tolong Bapak Hadis itu jelaskan. ngambil dari mana dulu saya tanya. Saya buka, saya cari di situ ditulis, astaga. Loh. Bapak searching. Gini deh, Lucu sekali. Selagi Pak Sandal Heaven mencari. Sudah, saya kembali ke Pak Nendi saja ya. Pak Nendi, jadi pesan saya tadi Pak Nendi ya. Silahkan nanti untuk dibaca surat Ayub tadi Pak ya. Untuk lebih jelasnya. Bapak bahasa kitab Ayub Pak. Ayub dalam Al-Quran dengan Alkitab jauh berbeda Pak. Jadi dijelaskan tadi pun jauh berbeda Pak. Mulai ayat 16 sampai 23. Bahas hadis saja daripada bahas-bahas kitab orang. Baik, Pak Rudi, sebelum Anda semakin bersemangat tuh nasihatin Pak Nendi, jelaskan lagi Pak pertanyaan saya. Allah Anda itu, pribadi yang Anda sebut Allah itu yang mana? Tuntas deh Pak jelasin. Pak, tadi Bapak kan minta data atau Pak? Nanti saya kalau menjelaskan nanti dikira saya nggak punya data. Iya, Allah itu Allah yang mana? Allah itu nama atau gimana? Buka saja surat Al-Anbiya ayat 16. Dengar dulu Pak. Saya mau jelasin ini ke Bapak. Pak, kalau Bapak bicara diskusi akademis, Bapak nggak akan buka surat itu, tapi Bapak buka petunjuk-petunjuk lain. Al-Anbiya itu punya siapa coba? Punya Bapak kan? Udah pasti akan mendukung Anda. Pertanyaan saya itu apa tadi gitu loh. Ya, hilang. Mana dia? Hilang. Ya begitulah mereka nih. Kalau sudah tidak berdaya pasti ini. Mau nasihati narasumber, tapi dia sendiri tidak paham. Tapi saya bersyukur dengan narasumber ya. Betul. Untuk mengenal Tuhan yang benar, gampang sekali. Ketika Bapak mengenal Tuhan yang benar, Bapak akan merasakan sukacita. Dalam berdoa kita juga merasa kehadiran Tuhan. Betul Pak? Betul. Betul Pak ya. Nah, saya juga merasakan itu. Mungkin teman-teman juga merasakan.
Hari-hari setiap nafas kita merasakan hadirat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Roh, ya, dalam perjanjian lama itu sudah jelas, Elohim, ya kan? Nah, kemudian Tuhan yang mampu mengambil tubuh seorang manusia, ya, menyatakan dirinya, ya, sehingga kita kenal, mampu menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, mampu memberikan kasih karunia-Nya, ya, mampu menolong umatnya, bukan dibiarkan terlantar. Betul, Abre, yang sering Abre bacakan itu, umat yang apa, Abre? Sering memusuhi, kan? Benar. Ada tertulis juga di dalam firman-Nya, di dalam firman Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itu sudah janji Tuhan. Karena Tuhan yang benar itu Tuhan yang ingin menyelamatkan, bukan Tuhan yang penuh dengan tipu daya muslihat gitu. Silakan Pak Korpus atau yang lainnya. Jadi mungkin ditampilkan screen saya, coba Pak Yusuf. Jawabannya ini sebenarnya Pak semua, Pak. Iya. Oke, kita tampilkan ya. Ya. Satu data dan fakta bisa meyakinkan 100 cendekiawan. Tapi 1000 data dan fakta tidak akan mampu untuk meyakinkan satu orang kadrun. Itu jawabnya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul. Karena apa itu kena hawa yang hitam-hitam tadi itu loh, Pak. Iya, sama satu lagi, Pak. Telinganya dikencingi sama setan terus, Pak. Oh ya, Pak Korpus, saya hari ini ganti nama, Pak. Jadi Sandal Heaven, Pak. Karena cicak udah pada dibunuhi. Sekarang saya punya nama Sandal Surga, Pak. Karena ada hadisnya, Pak. Oh, mana, Pak? Ada hadisnya, Pak. Pak, saya sangat diberkati ketika Bapak itu masuk ke channel Pak Yusuf ini. Saya beberapa malam ini mendengar Bapak itu dan memang saya ketawa juga sih mendengar hadis-hadis yang Bapak angkat itu. Terus terang beberapa malam ini saya memang nggak bisa masuk dan mungkin Tuhan suruh saya mendengar gitu. Jadi saya belajar banyak sih dari Bapak. Tapi sangat sedih sekali ya kalau sampai cicak itu sudah habis. Terus giliran kami gimana Pak untuk masuk surganya? Ah, ini dia Pak jawabannya Pak. Jangan khawatir, Pak Korpus, jangan khawatir Pak. Di tempat saya masih ada Pak. Oh gitu. Iya, masih ada Pak. Nanti saya kasih info sama Cica Killer, nanti tinggal ini Pak. Loh, Bapak sudah bunuh belum? Jangan sampai saya habisin juga itu. Jadi begini Pak Korpus, ya. Di Silakan Pak. Ahmad 9295 ini SAW bersabda, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan dalam Islam yang paling engkau harapkan manfaatnya bagimu. Karena sesungguhnya tadi malam aku telah mendengar suara sandalmu di surga." Jadi ini ceritanya Pak, si Bilal masih di bumi, sandalnya sudah naik surga Pak. Jadi kawan-kawan muslim percuma untuk sholat nunggang-nungging. Ternyata yang masuk surga itu adalah sandal. Ada aja. Makanya saya hari ini ganti nama Pak, jadi Sandal Heaven aja. Pak Sandal Heaven. Iya Pak. Sandal Heaven. Iya Pak. Kalau tahu alamat tokonya Pak, pesankan saya satu Pak. Udah curiga saya dengan Pak Yusuf. Contoh sandalnya begini. Pak Yusuf. Sandalnya Pak. Tampilkan aja saya punya Pak. Sandalnya. Sulusin Pak, saya sulusin Pak. Pak Kace pesan berapa Pak Kace? Ya, pesan 2 ya. Pak Kace pesan berapa? Pesan 2. Pak Kace masih butuh. Pesan 2. Yang lucunya Pak, orangnya masih di bumi, sandalnya sudah ke surga. Terus ukuran sendalnya berapa yang masuk surga? Beberapa malam lalu saya dengar ini saya ketawa-ketawa terus tau gak? Pantas aja Pak. Sendal pada hilang sama di masjid. Ternyata sendal udah naik ya. Sendalnya kelempar sama siapa gitu. Ukuran sendalnya Pak Kasih itu ukurannya itu yang bisa menggoes sepedanya Adam. Oh. Gede banget. Ya, Pak Nabi YouTube silakan Pak. Silakan Pak Nabi YouTube. Saya cuma sebentar aja Pak mau
sampaikan kemarin tentang si Anunya itu. Suara saya kedengaran jelas, Pak? Iya, silakan Pak, silakan. Nah, si Anunya kemarin kan dia berusaha lari dari saya, ya. Udah janjian di channel ini dan di NHK juga, tapi ketemunya kemarin yang nggak sengaja di channelnya Bu Fatima Sadiqiyah ya, saya kurang hafal namanya. Jadi kita argumentasi di situ, gitu. Jadi untuk mematahkan, karena saya pun juga pernah janji di channel Bapak ini, saya punya senjatanya gitu, untuk mematahkan argumentasi mereka tentang Yesus adalah seorang Muslim, gitu, ya. Jadi awalnya saya mau cerita dikit, inilah senjatanya yang pertama saya tunjukkan dari hadis ini. Kalau boleh ada yang boleh membacakannya gitu Pak di Bukhari. Oke, baik. Baik, saya bacakan. Langsung saja ya Pak. Ya. Iya, silakan. Sis. Ya. Berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada orang yang bernama beliau atau pertama kali memeluk Islam kecuali 5 orang budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar. Silakan Pak. Nah, jadi ini adalah hadis ya. Kalau biasa kan mereka kan selalu klaim semua dua adalah Muslim dilahirkan bla bla bla. Ini hadisnya. Jadi niat saya untuk terakhir kali menekan jantung dia supaya membuka sekaligus membungkam dia agar tidak menggugat lagi. Saya mau tampilkan juga yang di sini. Nah, kalau boleh Pak, di surah 162 dan 162 Qiyas 6 162 sampai 163 kalau boleh dibaca sih. Ya, baik. Surah berapa, Pak? Surah di private chat saya baru kirim tadi, Pak. Qiyas 6. Qiyas 6. 162 sampai 163. Habis nih mereka, nggak ada yang berani naik lagi mereka ya. Ya kalau Pak Sarul sebenarnya Pak Korpus sih nanya yang berat-berat. Saya terinspirasi Bapak sih. Bapak biasanya berat-berat, saya terinspirasi. Tuh yang ringan tuh, hadis tuh yang ringan itu. Siap. Kalau boleh sis. Baik, saya bacakan ya. Katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. 63-nya. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri dalam kurung Muslim. Pak Nabi YouTube, silakan Pak. Sudah Pak. Pak Nabi YouTube silakan Pak. Di sini kan nggak jelas Pak. Yang baris terakhir itu kepada yang aku adalah orang yang pertama-tama. Jadi 2 pilarnya kita sudah buka, kita sudah tunjukkan. Jadi kalaupun ada yang menyangkal, inilah dalil kita. Dan dalil kita nggak perlu dari buku kita, dari kitab kita, dari buku mereka aja, dari kitab mereka. Itu aja yang ya, Pak Nabi YouTube ini suaranya kalau di tempat saya susah kedengaran ya Pak? Enggak ya, sama Pak, suaranya hilang-hilang Pak. Ini gara-gara perubahan ini tadi nih. Ada yang minta wujud asli, tiba-tiba hitam semua, jadi bayangan hitam tadi itu yang menghalangi. Iya. Jangan-jangan Pak Nabi YouTube punya sendal sudah ada di surga kali ini Pak. Jadi apa yang saya tampilkan 2 ini tak dalilnya. Halo, nggak kedengaran suaranya?
Hilang lagi Pak suaranya. Ya, baik teman-teman, ini kita dibatasi waktu dan kondisi. Besok kita ada pelayanan